Apa kita buka aja PDB apa-apa. 132. Kita buka aja lah. Kan aja. Kurang ya kiri. Pak Diki nanti dipantau di YouTube-nya ya, kalau sudah online. Coba lihat di YouTube ya. Ya. Karena ada gitu ya, sebelum yang lain masuk, kita jalan aja duluan ya. Kang Fajar Lubis, udah Kang Fajar nih ada nih. Mana? Kang Fajar Lubis sudah masuk. Malam. 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 Oh, Kang Aris sudah masuk. Kang Aris juga sudah masuk. Siap, moderator. Oke, moderator Pak Dikit ya. Kang Adedi juga Oke, Kang Fajar udah masuk. juga silakan. Kang Fajar udah masuk, Kang Aris juga sudah. Oke, baik. Aris, saya jadikan itu ya, jadi co-host ya. Apa aja? Itu nanti gimana Kang? Itunya apa? Mengenai apa? Flow-nya itu, itinerary-nya. Jadi pembukaan, kemudian setelah itu kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai. Ngobrol santai seru gitu loh, Kang Aris. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam. Ya, kita udah mulai nih, udah pukul 9 malam. Jadi izinkan saya buka aja acara kegiatan hari ini. Ini adalah kegiatan yang keberapa, Pak Dikit? Udah kelima ya? Kelima. Udah kelima ya. Kelima. Kegiatan ini ya, dalam kegiatannya adalah kerjasama antara PGWI dengan TV B132. Iya, betul, dengan TV B132 yang di live secara live ya, tidak menggunakan streaming. Jadi artinya bisa mencapai jabarnews.com. Baik, perkenalkan nama saya Denny Sugandi, saya selaku host ya, nanti dibantu oleh Pak Dikin selaku moderator. Jadi hari ini kita akan mengupas cerita tentang Jawa Barat tentunya. Nah, kemudian di Jawa Barat dengan begitu banyak potensi yang berkaitan dengan wisata alam, dan kemudian berkaitan dengan wisata bumi. Dan apalagi Jawa Barat adalah gudangnya ya, termasuk ada 7 gunung api aktif, kemudian juga banyak sekali sesar aktif di Jawa Barat ya, Mandiri, Bandibis, ya, Palembang. Dan kemudian juga garis pantainya cukup luar biasa, apalagi dengan kondisi budaya dan lingkungannya juga tidak kalah menariknya. Baik, kalau begitu teman-teman semuanya, kita akan santai bareng aja ya, santai-nyantai, ngobrol santai, nanti berkaitan mengupas dengan potensi-potensinya apa. Dan kemudian di pembicaraan berikutnya kita akan mengupas sesuatu yang lebih menarik lagi, yaitu bukan hanya tentang bagaimana caranya kita mengemas, tetapi juga bagaimana caranya kita menjual dalam kegiatan aktivitas, yaitu dalam kegiatan aktivitas geowisata. Dan kemudian di sini sudah ada hadir Pak Dikin di antara teman-teman ya, ada Kang Aris Nugraha, Kang Aris Nugroho, dan kemudian Kang Fajar Lubis juga inilah mewakili teman-teman dari Geotrek Indonesia. Kemudian ini juga ada Pak Bahtiar juga sudah bergabung. Ini Pak Bahtiar juga adalah pelaku aktivis penggiat geowisata yang ada di Jawa Barat ya tepatnya. Dan beliau sudah melakukan kegiatan geotrek ya cukup lama ya kalau untuk dihitung di lingkungan di lingkungan geowisata di Jawa Barat. Dan ini Pak Bahtiar juga kan saya sedikit mengupas saja. Hari ini kita akan temanya tentang bagaimana kita mengupas potensi wisata bumi yang ada di Jawa Barat, kemudian bagaimana cara mengemas, dan bagaimana caranya teman-teman melakukan kegiatan itu. Dan termasuk nanti juga ada Kang Dani Nugraha, ini juga aktif sebagai pelaku wisata ya. Dan kemudian tergabung juga di Asita. Dan kemudian juga beliau juga duduk sebagai Dewan Pembina di PGW. Begitu Kang Sodikin, saya kira. Ada satu lagi mungkin Kang Denny yang belum dikenalkan, ada Pak Reza dari Geotur. Oh ya, mohon maaf nih, baru bergabung ya sebelum. Selamat ketemu malam. Kang Reza di Gunung Batu ya. Iya, Pak Reza saya kira tuh mau ikutin tuh. Ternyata pakai mobil nggak suruh yang lain pakai motor, yang pakai mobil nih.
Iya, saya nguntit aja itu Kang Denny di Gunung Batu kan, saya pasin. Wah, saya ke Gunung Batu deh jam segitu. Wah, cocok pokoknya. Salam kenal. Seru ya teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, ini komplit semua ya. Jadi artinya ini para pegiat geowisata yang ada di Indonesia, dan tepatnya di Jawa Barat ya. Di sini ada Kang Aris mewakili Geotek Indonesia, ada Pak Bahtiar mewakili Geotek Academy, dan kemudian nanti terakhir juga ada Kang Reza, nanti akan seri yang berkaitan dengan dulunya dari Geotur ya Kang ya. Sekarang sudah berubah menjadi Autorin. Dari Autorin. Tapi orangnya itu lagi lah selama. Baik teman-teman semuanya, saya kira kita mulai saja. Saya selaku host akan menyerahkan untuk flow kegiatan ini kepada Kang Dikin atau Pak Sudikin Putih yang duduk sebagai bidang diklat di PGW Pengurusan. Kalau begitu waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Pak Dikin. Oke, terima kasih Kang Denny. Selamat datang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam acara kita. Acara biasa, acara mingguan ini. Alhamdulillah sekarang sudah kelima kali kita, dan ini acara kita ini direlay, disiarkan juga langsung oleh jabarnews.com kerjasama dengan TV B132. Jadi acara kita ini juga dilihat ya, ditonton dari seluruh Indonesia. Mungkin juga ada dari luar. Siapapun yang mengakses jabarnews.com bisa melihat acara kita. Alhamdulillah kita bisa jumpa melalui online ini. Jadi sesuai dengan pembahasan kita hari ini, kita melihat potensi wisata di Jawa Barat ya, potensi geowisata di Jawa Barat. Kita ketahui juga ini berangkat sebetulnya dari keprihatinan kita untuk tur-tur di Jawa Barat misalnya. Yang kita ketahui beberapa tahun terakhir ternyata minat wisatawan minat wisatawan yang biasa untuk melakukan tur di Jawa Barat semakin berkurang, khususnya wisatawan mancanegara maksudnya. Jadi bahkan sebelum pandemi kemarin itu banyak sekali perusahaan-perusahaan travel bureau dari mancanegara yang sudah akan memulai men-skip atau menghilangkan kunjungan ke Jawa Barat seperti itu. Jadi Jawa Barat ini akan di-skip. Jadi nanti beberapa travel agent yang dari luar dia sudah membuat tour itinerary, turun di Jakarta, dari Jakarta akan langsung naik kereta api menuju ke Jawa Tengah, mungkin ke Jogja atau ke Semarang. Jadi men-skip wilayah Jawa Barat ini. Wah, itu sangat disayangkan sekali. Berangkat dari seperti itu salah satunya. Lalu kita melihat juga ternyata di Jawa Barat ini potensi geowisatanya, wisata alamnya ini belum terangkat dengan sangat baik gitu. Dari malam ini mari kita diskusi santai, relax ya, kira-kira apa sih yang bisa kita angkat untuk bisa menarik kembali minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Jawa Barat, dan juga untuk wisatawan domestik juga khususnya yang memang potensinya ini sangat besar sekali gitu. Ya, mari bicara kita bisa kita mulai mungkin dari siapa dulu nih yang kita nak bicara. Kang Aris mungkin ya, Kang Aris dari Geotrek ya. Ya, kenalkan dari Kang Aris, lalu Pak Bahtiar dari Geotrek juga ya, lalu Pak Fajar Lubis, lalu Kang Reza dari Autorin. Jadi nanti kita diskusi santai saja, relax. Mungkin Kang Aris mungkin bisa mulai dari apa sih sebetulnya kira-kira potensi yang ada di Jawa Barat secara untuk wisata alam ini? Apakah memang segitu-gitunya yang kita ketahui cuman Tangkuban Perahu mungkin di sekitar Bandung, lalu ada Kawah Putih, atau mungkin kita di Bogor Cibodas gitu, yang klasik-klasik seperti itu gitu. Saya yakin kok banyak sekali pasti banyak sekali. Mungkin pendengar kita nanti ini ingin mengetahui juga apa sih potensinya yang ada. Yang lagi ngetren sekarang mungkin di Bogor ya, di daerah Sentul itu ada trekking ya, udah mulai disentuh, mulai olah oleh teman-teman yang ada di daerah Sentul sana. Kira-kira daerah-daerah lain lagi, apalagi yang ada mungkin dari Kang Aris mungkin, atau potensi-potensi yang lain, silakan. Enggak, silakan Kang Aris. Saya dulu ini jadinya. Enggak, silakan Kang Aris, atau saya dulu sih. Ya, Santai aja. Nggak sempat ada Pak Bahtiar mau duluan. Tapi nggak apa-apa karena ditunjuk sama ini moderator bikin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalan dulu aja sekalian ya. Nama saya Aris dari Indonesia, dan juga
di pemandu Geotrack Indonesia. Ini memang kalau membahas potensi Jawa Barat sih, pastinya bapak-bapak yang lain mungkin paham lah ya gitu. Tapi jadi ngomong aja ya, saya nggak usah pakai slide atau apa ya. Nggak usah. Relax saja, santai aja. Ya. Jadi saya sendiri ya, kalau Geotrack Indonesia kan komunitasnya itu memang komunitas jalan-jalan geowisata itu. Dia tidak hanya di Jawa Barat ya, tapi di banyak lokasi lah. Sampai kita yang paling jauh itu ya kemarin sampai Meratus, ke Toraja yang lebih dalam lagi, Lembah Olon itu ada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk Jawa Barat sendiri kita mungkin baru di kemarin aja Sanghyang Heuleut sama ketika kita trip sesar Lembang gitu. Tapi kalau bicara potensi wisata Jawa Barat gitu, Jawa Barat itu kan bagaimanapun memang kalau image lah ya, image orang itu berwisata kan memang pasti salah satu Jawa Barat lah ya, Bogor, Puncak. Gitu. Bahkan kalau saya lihat itu, menurut saya nih ada 3 kota kan di Indonesia itu yang dimana wisata itu sudah sangat established lah, yaitu salah satunya Bandung, Jogja dan Bali ya gitu kan. Kita kan bisa ke sana itu berkali-kali ya, tapi karena saya memang orang Bandung juga sih, kebetulan orang tua di Bandung, jadi ke Bandung bukan untuk berwisata untuk menjenguk ini. Tapi menurut saya itu kalau kita ke Bandung itu besok akan ke Bandung lagi gitu. Jadi artinya Bandung itu sebagai tempat wisata ya memang sudah mapan gitu kan. Jadi kalau untuk potensi wisata atau potensi geowisata sih sepertinya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya gitu. Apalagi di Jawa Barat itu kan dikelilingi tempat wisata yaitu Bogor, Cianjur, Sukabumi Selatan, kemudian Priangan Barat ya jelas lah ya itu seperti Bandung, Lembang segala macam. Nah, yang menurut saya yang memang masih itu tuh adalah Priangan Timur gitu ya. Priangan Timur itu seperti Tasikmalaya gitu, itu kayaknya masih kurang terekspos ya. Tapi itu menurut saya juga ya, atau termasuk Majalengka juga. Padahal itu ada Pangandaran di sana kan. Pangandaran itu lebih. Nah, saya juga pernah lihat ini statistik inilah ya, kunjungan wisatawan lah dari BPS Jabar itu. Kayak misalnya Bogor itu ternyata dia paling tinggi untuk negara kalau nggak salah. Ternyata dia hanya dari satu tempat aja kan, Kebun Raya Bogor. Ini Kebun Raya Bogor itu bisa menarik gitu kan. Gitu. Jadi kalau bicara potensi Jawa Barat itu, kalau potensi sih pasti sudah tentu itu ya, sangat atraktif, yang tempat-tempat atraktif sudah banyak gitu. Kemudian masyarakatnya pun juga bisa mendukung gitu ya. Cuman memang dengan kompetisi pastilah ya, kompetisi saat ini pasti memang kompetisi saat ini tinggi juga lah gitu. Apalagi sekarang orang itu mau mengabarkan sesuatu itu kan hitungannya menit aja gitu kan, melalui media sosial gitu kan. Jadi langsung gitu. Nah, jadi kalau kembali lagi terkait geowisata, saya karena ini itunya geowisata untuk Jawa Barat, menurut saya sih masih tinggi kalau untuk potensi wisatanya. Pertama, jelas Jawa Barat itu, terutama yang di bagian selatan ya, adalah morfologinya sudah terlihat tuh banyak gunung ya. Pertama tuh banyak gunung. Kemudian banyak hutan juga ya, taman nasional kan, salah satu taman nasional yang terbesar di Jawa ya, Taman Nasional terbesar Jawa Barat itu kan TNGHS kan, Taman Nasional Gunung Gede, Kalimun dan Salak itu adalah sebenarnya terluas dan itu maksudnya tuh untuk yang rainforest lah itu katanya itu adalah yang terluas. Kemudian gunung api juga kan, gunung apinya kita punya Gunung Gede ya, jelas itu Gunung Gede itu bahkan sudah diatur kan untuk naik ke sana gitu. Ada Gunung Papandayan yang lebih mudah ya, Gunung Papandayan juga bahkan ada satu gunung katanya satu gunung di mana mobil bisa parkir di tepi kawah itu di mana di Tangkuban Perahu juga di Jawa Barat gitu kan. Itu adalah
Kalau kita bicara tadi gunung api, vulkano, dan ini. Kemudian yang daerah selatannya itu, yang daerah karsnya ya, itu yang sampai sekarang masih yang itu apa? Yang masih terekspos itu salah satunya Pangandaran itulah ya, Cijulang ya. Jadi Cijulang itu yang kalau kita itu terkenal Green Canyon gitu. Di sana kita bisa wisatanya macam-macam tuh ya, ada body rafting tuh. Jadi selain wisata apa ya, menikmati pemandangan alam dan juga menikmati suasana alam yang masih alami itu, kita juga bisa body rafting gitu. Nah itu mungkin karena sebetulnya Karsdi itu kan nggak cuma di Pangandaran aja, itu mungkin ke bagian baratnya yaitu sampai ke Garut mungkin masih ada gitu, cuman belum ini apa Nah itu jadi kalau dari lokasi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah memang formatnya gitu ya. Ya ini pengalaman saya sharing Geotrack Indonesia aja. Jadi Geotrack Indonesia itu memang kita menargetkannya itu justru lokasi-lokasi yang jarang orang datangin gitu. Makanya memang rata-rata ke Sumba, kemana gitu ya. Karena biasanya itu udah ada juga sih di media sosial tempat ini gitu. Nah itu biasa kita buat narasi gitu. Jadi dibuat narasi yang menarik gitu. Contohnya gini ya, contohnya kita pernah mengunjungi 3 pulau ya dalam 2 tahun itu. Jadi yaitu Pulau Sumba, Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi bagian selatan, dan Pulau Kalimantan gitu kan. 3 pulau itu, dan setiap pulau itu per seminggu lah ya, kita 5 hari itu. Itu kita buat narasinya apa itu. Jadi dulunya itu kan Meratus, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sumba itu kan dulu pernah bersatu, kemudian pecah gitu kan, sehingga berpisah. Nah kita datengin gitu kan. Nah mungkin gitu di Jawa Barat juga untuk ya namanya ya apa, berkompetisi juga dengan tempat-tempat lain. Salah satunya memang kita harus membuat narasi-narasi menarik juga memang gitu. Misalnya salah satunya contoh Galunggung gitu ya. Galunggung itu kan sebetulnya udah lumayan juga, itu udah dekat ya sekarang itu kan, akses jalan segala macam, dan sekarang memang udah jadi tempat wisata juga kan. Galunggung itu kan kalau kita lihat dari salah satu narasi yang bisa kita bangun itu, salah satu gunung api yang apa, yang sumbingnya itu bentuk morfologinya kan sangat besar ya, sampai ke arah pinggir kotanya lah. Kemudian juga saat letusan tahun 82 itu dia katanya apa, istilahnya mendirikan apa, pokoknya tentang kecelakaan pesawat lah. Jadi kan kasus Boeing itu ya, mungkin itu juga sehingga itu terpicu oleh letusan Galunggung tahun 82 dan macam-macam gitu. Jadi sebetulnya memang banyak narasi yang mungkin bisa dibuat juga lah untuk menarik para wisatawan tuh bisa datang gitu, jadi penasaran gitu ya. Seperti misalnya Sesar Lembang gitu kan, sesar yang aktif, atau Danau Purba Bandung itu yang sudah sangat populer gitu. Jadi dan itu banyak hal yang bisa kita. Terakhir saya waktu itu, kita kan Geotrack Indonesia juga pernah ke Sanghyang Heuleuh gitu ya. Sanghyang Heuleuh itu ternyata memang kalau dari segi jarak itu kan sangat dekat juga lah, relatif dekat lah dengan Bandung gitu kan, Sanghyang Heuleuh itu kan. Dia ternyata di sana itu ada, di sana nanti bentar ya, tempat apa, ada airnya yang kalau lagi musim kemarau tuh airnya kan hijau gitu ya. Kemudian batu-batuannya juga terlipat gitu ya. Artinya dari segi geosite-nya itu, jadi geosite-nya itu kan batuan yang terlipat sangat indah, kemudian ceritanya juga itu ya, serta geologinya jelas adalah itu. Kemudian tadi apa yang ya masa keindahan tadi itu tadi gitu. Dan di Sanghyang Heuleuh itu ya kalau di inilah di itu kan mirip kayak di Sumba juga sebetulnya gitu kan, dengan air yang hijau gitu, batu-batuan yang kars itu gitu. Artinya ada juga gitu kan. Memang harus dibuat narasi yang bagus supaya orang itu penasaran, tertarik. Nah, yang kadang jadi masalah tuh, wah kesana itu capek, trekking segala macam. Nah, itulah kemasan kita memang, kemasan adventure gitu. Akan sulit lah kalau kita membandingkan wisata-wisata yang menarik seperti itu gitu dengan alam yang eksotik, kemudian kita apa semacam gelar karpet merah, itu enggak juga ya. Itu makanya yang kemasan tuh adventure gitu. Nah, adventure apa yang misalnya bisa apa, semua usia masuk gitu kan. Ya memang dibuat safety-nya, keamanannya jelas gitu. Tetaplah ada masalah keamanan, itu harus dipikirkan juga, dipertimbangkan. Misalnya kita cari jalan yang memang ada pegangan ininya gitu, atau para peserta sudah disiapkan dengan perlengkapannya, baik sepatu lapangan atau apa gitu.
Jadi geowisata di Jawa Barat menurut saya sangat berpotensi lah, sudah jelas dari tempat itu sudah tidak usah perdebatkan lagi. Kemudian sumber daya manusia jelas lah itu ya juga ya. Akses ya, kalau untuk akses datang ke meeting point-nya itu juga Jawa Barat, bahkan nanti ada kereta cepat segala macam lah ya untuk perkembangan transportasi. Nah memang tinggal kita buat narasinya itu, narasi, format, itinerary yang terus kemudian bisa menarik para wisatawan itu datang. Jadi kalau biasanya berwisata hanya foto kemudian pulang gitu kan, nanti kan kita bisa lihat foto, cerita tentang tempat itu apa, bahkan menjadi rangkaian sebuah cerita itu. Karena yang kita datengin kan bukan hanya satu geosite aja, tapi bisa 2 atau 3 gitu dalam satu hari. Saya kira segitu dulu aja ya mungkin ya, dikit ya. Ya nanti kita diskusi lagi ya, kata Mbak Devi Kang Aris ya, menarik sekali. Kalau bisa kita ambil kesimpulan saja dari Kang Aris ini, bahwa potensi di Jawa Barat ini sebetulnya bisa dikatakan lengkap ya untuk geowisatanya, untuk wisata buminya. Sangat lengkap itu ya. Hutannya ada, gunungnya ada, sungainya Karsnya juga ada, sungainya ada, lautnya ada gitu kan. Sebetulnya makanya ini hanya masalahnya ini belum diangkat ke permukaan, lalu belum juga diekspos tadi maksudnya. Kemudian juga tentu infrastruktur yang masih belum ada ini adalah selain dari aksesibilitas yang mungkin juga masih sulit ya, masih agak sulit beberapa tempat juga sudah baik aksesibilitasnya. Yang terpenting adalah menurut Kang Haris narasi, jadi pembuatan narasinya. Jadi bagaimana sih kalau kita ke Borobudur narasinya ke Galunggung tadi narasinya dibuat seperti apa sehingga orang lebih tertarik ke Galunggung gitu ya, atau tadi ke Sangyang Helet. Karena tidak kalah daripada Sumba ya. Nah, tidak kalah dengan Sumba. Nah, kita buat narasi-narasinya sehingga orang akan datang. Atau misalkan tadi di Gunung Batu ya, di Sesar Lembang. Nah, mungkin kemarin baru kita kunjungi ke sana. Jadi ada Gunung Batu kan bisa aja kita buat narasi bahwa itulah kearifan lokal orang kita dulu yang membuat sistem early warning system tentang gempa itu yang melalui batu loncengnya itu gitu kan. Itu ya dibuatlah narasi-narasi yang mungkin nanti dari teman-teman kita dari semua ini kita bisa membuat narasi sehingga tempat itu menjadi lebih menarik, jadi bisa menarik wisatawan untuk mengunjungi ya tempat-tempat tersebut. Di Jawa Barat tadi yang menurut Kang Aris juga di Majalengka itu juga menarik ya, potensinya sangat besar dan itu belum terungkap semua juga. Jadi sangat menarik sekali. Terima kasih Kang Aris. Nanti kita diskusikan. Ini juga mungkin saya mau klarifikasi mengenai aksesibilitas itu sangat relatif ya gitu, karena kalau memang ke tempat seperti itu ya kita memang namanya kan yang kita cari salah satunya adalah nature-nya kan, alaminya kan gitu. Jadi itulah kita kemasannya itu adalah adventure gitu ya, bertualang gitu kan. Cuman yang tadi lagi yang misalnya yang safety-nya juga bagus gitu kan. Gitu aja. Kasih Kang Anis. Mungkin ada ini Pak berikutnya kepada Pak Baktiar ini. Ini suhu guru kita, Pak Baktiar mungkin juga dia dari komunitas Cekungan Bandung dan juga beliau juga dari Geotrek Mata Bumi. Mungkin dari pandangan Pak Baktiar sendiri, wisata bumi di Jawa Barat ini potensinya sebesar apa sih Pak Baktiar? Ya, terima kasih Pak Sadikin. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau soal potensi sudah tidak diragukan lagi ya, Jawa Barat. Terus yang keuntungan khususnya lebih sempit Bandung, lebih luas Jawa Barat itu karena banyak kampus. Kampus yang sudah sangat tua ada di Bandung dengan jurusan-jurusan, dengan departemen-departemen yang banyak mengkaji kealaman di Bandung dan Jawa Barat, sehingga banyak kajian. Jadi itu salah satu keuntungan sampai hal-hal yang kecil saja sudah dikaji. Yang kedua adanya kampus tadi yang sudah dikaji itu didatangi oleh para mahasiswa yang praktek kerja lapangan. Jadi sekian ribu mahasiswa dari tahun ke tahun itu pernah mengunjungi satu situs bumi
dan bisa disampaikan dengan bantuan teknologi sekarang dapat dengan mudah menyampaikan kepada yang lain. Jadi itulah beberapa keuntungan, dan lembaga-lembaga kebumian juga banyak berpusat di Bandung. Sehingga mereka banyak kajian-kajian, ada perpustakaannya, ada museumnya yang ada di Bandung. Gitu ya, itu salah satu hal yang sangat menguntungkan karena kajiannya ada di kita, ahlinya ada di kita, cuma sayang seringkali tidak dimanfaatkan. Gitu ya. Jadi dan tidak cepat respons terhadap satu gejala kebumian saat ini. Contohnya yang kemarin terjadi di NTT, ada di daerah Kars, apa itu dolin yang airnya pecah di tekuk lereng sehingga keluar air banyak, misalnya gitu ya. Saya juga belum ke sana jadi tidak bisa mengetahui persis. Tidak cepat, tidak responsif terhadap keadaan dalam kondisi sekarang itu. Padahal pada masa lalu para ahli di Bandung itu kajian-kajiannya sangat kuat, sangat bagus, sehingga menjadi rujukan bagi yang lain. Dan kita sangat dekat aksesnya, mau peta, mau buku, mau kajian tuh ada di Bandung. Jadi sangat mudah ketika orang lain nyari-nyari susah, kita beruntung kajiannya ada di tempat yang sangat dekat. Yang dari sisi keuntungan-keuntungan. Yang kedua, seringkali juga di Jawa Barat itu salah menangkap dalam hal membangun objek. Jadi persepsi tentang wisata itu dalam pikiran yang ngebangun, yang merancang, khususnya wisata alam adalah wisata yang seperti di alun-alun gitu. Sehingga ada satu tempat di suatu tempat yang sudah sangat bagus, banyak jajaran pohon, lalu dipasangi lampion-lampion, lampu-lampu dalam jajaran pohon itu, sehingga sangat mengganggu. Nah, ketika orang ingin berfoto di tempat yang sangat alami, ini diganggu oleh dalam tanda petik pembangunan yang tidak mengetahui karakter bumi di lokasi itu. Gitu. Jadi karena pendekatan proyek, jadi semakin besar uangnya, semakin besar fee yang membangun. Nah itu jadi salah menangkap itu yang sering terjadi di Jawa Barat. Nah, lihat aja Curug Malela sekarang, ya, bukan tidak boleh dibangun, tapi bagaimana membangun yang bagus, tetap alami, petualangannya tetap ada, tapi aman, itu ya. Jadi kalau kita lihat Taman Nasional sebut saja di negara yang paling maju di Amerika Serikat aja, itu tidak selamanya ditembok pakai beton. Jalan setapak itu ada yang cuma diganjel pakai batang kayu, lalu dipasak dengan kuat, sehingga yang turun di sana aman. Nah seperti itu ya, jadi contoh-contoh tidak selamanya pegangan mau masuk gua pakai stainless steel, seperti di Gua Pawon, jadi begitu difoto mengkilat, nggak enak banget, jadi lanskapnya hancur. Gitu. Jadi hal-hal itu yang harus diperhatikan oleh para yang ngebangun ini, terutama penataan lanskap. Di kita lemah sekali penataan lanskap. Jadi begitu dibangun ngeganggu, hasil pembangunannya tuh mengganggu. Mau motret keganggu. Ada tempat ganti pakaian di puncak Pasir Pawon di Taman Batu itu di tengah-tengah gitu ya. Begitu kita mau motret ada saung untuk ganti pakaian, kan mengganggu ya, mengganggu sekali yang apa tidak bisa disimpan lebih ke pinggir gitu ya, tidak menyusahkan orang yang mau ganti baju, tapi bagi yang hobi memotret juga tidak terganggu gitu ya. Jadi yang berikutnya keuntungan di Jawa Barat itu sebetulnya banyak komunitas yang dengan sukarela membangun citra kota ini dengan
yang luar biasa. Jadi tanpa bantuan dari manapun, swadaya, swadana, mereka membangun ya seperti PGW inilah, kemana-mana pakai motor, gitu ya. Itu kan membangun citra, besar atau kecil, nama Bandungnya tetap ke bawah. PGW di Bandung mengadakan geobaik ya ke kemana-mana. Nah seperti gitu. Jadi banyak komunitas yang dalam tanda petik mati-matian untuk kegiatannya yang nantinya membawa nama kota ini menjadi lebih maju. Gitu. Yang tidak disadari oleh otoritas negara, padahal itu justru yang memperkuat sokoguru kota ya. Gitu. Dan perintis wisata biasanya merintis ke satu objek yang belum terjangkau oleh orang lain lalu dipublikasikan, itu menjadi inspirasi bagi orang lain untuk datang. Gitu. Ada orang yang mengatakan jangan dipublikasi, gitu. Justru menurut saya keliru. Publikasikan lalu beri edukasi. Itu akan jauh lebih baik daripada disimpan. Nanti orang datang ke sana dengan diam-diam tanpa edukasi. Gitu. Jadi itu akan jauh lebih membahayakan bagi situs itu. Terus ada contoh menarik pada tahun 1990-an akhir, saya ketemu Alex Rider di Bogor di kaki Gunung Salak. Dia punya lahan di sana, lalu mengembangkan lahan di sana, dan dia merintis wisata di kaki gunung. Jadi bukan naik gunung. Jadi segmennya adalah orang-orang yang sudah tidak kuat mendaki gunung, tapi ingin berwisata di alam terbuka. Saya pernah ikut peserta diajak oleh Alex Rider untuk ditulis kembali. Jadi saya diberi fasilitas untuk mengikuti program dia dengan imbalan nanti saya harus menulis untuk dia gitu. Jadi misalnya dari Cipanas terus menyusur banyak dan banyak hal yang bisa diinformasikan, dan dia membuat petanya, buku petunjuknya sampai masuk ke hutan buatan, lalu ke hutan yang semi alami, tidak masuk taman nasionalnya tapi di pinggirnya. Ya sekitar 5-6 jam berjalan di selang istirahat beberapa waktu untuk makan siang dan istirahat. Jadi itu banyak sekali peminatnya. Jadi hal seperti itu bila dikelola dengan bagus akan menarik. Dan Alex Rider itu dia tidak mengadakan interpretasi, bahkan dia cuma membawa buku panduan yang juga dibagikan kepada peserta, lalu bersama-sama mengikuti buku panduan itu jalurnya. Nah, itu contoh. Kalau di geowisata harusnya lebih menarik lagi. Jadi selain buku panduan arah yang sekarang dengan GPS lebih mudah, juga ada interpretasi tentang situs-situs yang dikunjungi, baik kejadian alamnya ataupun budaya dari penduduk yang mendiami tempat-tempat itu. Jadi di Jawa Barat menarik karena tempat itu nempel gitulah, seperti gula dengan manisnya dengan budayanya. Ketika kita ke Gunung Halimun ada kesepuhan-kesepuhan yang ada di sana, dan kita bisa menelusuri sebetulnya jalur-jalur tradisional yang mereka lakukan ketika mereka ngalalakon. Istilah mereka kan ngalalakon, migrasi dari satu titik ke titik berikutnya. Beberapa tempat sudah saya lacak dengan GPS dan sudah saya petakan, tinggal beberapa peta segmen lagi yang masih ragu. Nah, jadi bila penelusuran ngalalakon saja itu suatu hal yang bisa menarik orang untuk ikut. Jadi dari pusat
di Bogor, satu titik di jauh, lalu diikuti kemana migrasi kedua, kemana migrasi ketiga, gitu. Jadi dibagi per segmen, nanti bisa jadi kesepuhan trail misalnya gitu ya, atau apa namanya yang dikonsultasikan dengan pimpinan kesepuhan di sana yang bagus, berhenti di titik-titik kesepuhan. Gitu. Jadi memang ada beberapa yang sangat jauh, tapi pada umumnya terjangkau dalam perjalanan 1 hari. Saya kira itu dulu Pak Udikin. Terima kasih Pak Baktiar. Terima kasih. Kalau bisa saya simpulkan bahwa dari Pak Baktiar berdapat bahwa potensi di Jawa Barat ini, potensi wisata buminya itu sangat besar ya, lengkap. Karena ada satu dari banyak universitas-universitas yang atau kampus-kampus yang sudah melakukan kajian-kajian tentang wisata bumi ini, dan hasil-hasilnya memang apa yang sudah dikaji itu juga langsung dikunjungi, sehingga segala unsur-unsur yang diperlukan itu sudah langsung diketahui gitu kan. Ya. Kemudian juga banyak juga yang kedua adalah panutannya, ya. Sudah ada, lalu ada komunitas juga, komunitas-komunitas yang istilahnya pro bono lah ya, sukarela. Kita juga ikut membangun wisata di Jawa Barat atau juga wisata di Bandung khususnya. Jadi kalau untuk Bandung sendiri kan Pak Baktiar ini sangat concern ya. Jadi untuk wisata di Bandung mungkin dari sisi kebumiannya, mungkin dari wisata Danau Purba Bandungnya bisa diungkap lagi, atau wisata toponimi yang Pak Baktiar juga buat bukunya. Wisata toponimi Bandung itu juga bisa dibuat jadi wisata sebetulnya ya Pak Baktiar ya. Itu sangat menarik. Kemudian juga untuk yang tadi contohnya yang kesepuhan itu dibikin satu rangkaian, satu paket produk wisata yang sangat menarik, yang tidak hanya berisi tentang kebumian saja, juga ada budayanya, bisa juga disisipkan kulinernya. Ini yang saya tangkap dari Pak Baktiar tadi. Jadi hanya mungkin narasi dari kembali lagi, bagaimana kita bisa menciptakan narasi yang menarik, yang sehingga banyak wisatawan ingin mengunjungi lokasi tersebut. Dan mungkin dari sisi yang berikutnya ini saya ingin dapatkan dari Pak Reza. Kemudian setelah Pak Reza nanti Pak Daniel, lalu kemudian kita ada sesi tanya jawab, kita diskusi bebas. Jadi kita dengarkan dulu pemaparan dari kawan-kawan. Dari Pak Reza ini dari Autorin ini, Pak Reza mungkin bisa ceritakan sendiri Autorin itu seperti apa. Yang selalu kan bahwa Autorin ini online ya, dia pakai media. Saya mangga Pak Reza, Pak Baktiar terima kasih. Nanti kita diskusikan lagi juga Kang Aris. Mangga Pak Reza silakan. Ya. Terima kasih Pak Sodikin. Selamat malam Bapak dan Ibu rekan-rekan semuanya. Saya kira Mas Aris, Pak Bahtiar, Kang Denny juga para narasumber lainnya dan yang menyaksikan. Perkenalkan saya Reza. Dari Aturin. Sebelumnya tadi mungkin disebut Geotour. Jadi dulu kalau saya itu memang punya yang namanya Geotour Indonesia. Tapi semenjak tahun 2019 berubah ya. Karena Geotour Indonesia yang memang fokusnya di geowisata, kemudian berubah menjadi Aturin karena supaya lebih ke pariwisata pada umumnya. Dan kalau berbicara potensi di Jawa Barat, karena pasti potensinya besar seperti yang Mas Aris dan Pak Bahtiar, Kang Denny dan Pak Sodikin tadi juga katakan. Untuk di geowisata memang di Jawa Barat, saya kira kalau selama berhubungan dengan objek-objek dari geologi, itu pasti akan punya potensi yang besar ya. Misalkan bebatuan, mineral, kemudian morfologi dan lain-lainnya. Dan saya kira Jawa Barat punya potensi itu. Kalau dari pandang saya sendiri mengenai Jawa Barat, potensinya memang kalau bisa saya katakan adalah alam nomor 1, kemudian diikuti oleh yang jenis-jenis lainnya, ya, budaya dan lain-lainnya. Utamanya memang, ya kalau kota Bandung mungkin fashion ya. Tapi karena bicara geowisata, nah kenapa saya juga concern di geowisata, karena memang selain belajarnya tentang geologi, karena saya fokusnya di mitigasi bencana dulu, jadi cara paling mudah menurut saya untuk menyampaikan bahasa-bahasa kebumian tentang kebencanaan, yaitu melalui pendekatan pariwisata. Jadi melalui kegiatan pariwisata bisa mengajak orang berjalan-jalan gitu ya, kemudian menjelaskan dan banyak belajar dari Pak Bahtiar, dari Kang Denny, dari Pak Sodikin, yang sudah
lebih dulu membuat kegiatan-kegiatan geowisata. Kemudian dari contoh itu saya lihat kayaknya memang untuk melakukan edukasi mitigasi bencana yang salah satu toolsnya adalah melalui kegiatan geowisata. Jadi dulu rutin, sampai sekarang juga masih rutin membawa wisatawan untuk ke Sesar Lembang, kemudian ke Ciletuh, lalu sekarang ini di tahun lalu kita coba dari aturin buatnya secara virtual atau wisata virtual. Intinya tetap supaya bisa jadi mungkin penyegaran gitu untuk orang-orang yang selama diam di rumah, tapi tetap bisa melihat tempat-tempat atau daya tarik geowisata dari rumah masing-masing melalui gambar-gambar 360 atau 360. Jadi itu masih sering rutin dilakukan. Nah, geowisata sendiri, saya kira pelakunya sudah cukup banyak yang memang sudah digawangi lebih dulu oleh dari Geotrack, kemudian Mata Bumi, lalu ada beberapa lainnya, dan sekarang tumbuh di beberapa daerah-daerah lain. Ada di Bali, namanya Geoturbatur, kemudian di Jawa Timur ada Earthmaze, lalu ada di Aceh juga, Geotourism Aceh. Jadi saya sendiri melihatnya ini sudah jadi ekosistem, tapi perlu kita jahit. Nah, ekosistem yang ada di Jawa Barat itu sudah sangat baik, terutama dihubungkan oleh PGWI ini, Pemandu Geowisata Indonesia. Jadi co-creation yang dibuat oleh PGWI itu sangat bermanfaat dan cukup masif. Bagaimana bisa menyatukan pelaku-pelaku geowisata di satu wadah gitu di organisasi. Dan saya kira nanti harapannya di PGWI ini bisa menjahit juga pelaku-pelaku geowisata di daerah-daerah lain supaya co-creation-nya semakin masif lagi di Indonesia. Dan kalau saya pribadi melihat untuk potensi-potensi daerahnya, pertama Sesar Lembang memang jadi salah satu fokus karena menurut beberapa riset-riset yang dikeluarkan oleh LIPI, oleh Badan Geologi, itu adalah salah satu sesar aktif. Tapi bagaimana kita bisa memberikan edukasi tentang mitigasi bencana atau kesiapsiagaan bencana ke Sesar Lembang. Kalau sekarang mungkin kalau kita datang ke Gunung Batu atau ke Tebing Kraton, itu ada semacam papan interpretasi atau papan informasi yang bisa kita lihat. Sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan informasi kalau daerah itu daerah rawan bencana, punya potensi bencana, namun bagaimana bisa mengantisipasinya. Dan yang diperlukan sebenarnya kalau kita berbicara wisata alam kan adalah jalur-jalur evakuasi, supaya walaupun kita nggak ingin ada kejadian-kejadian yang diinginkan, tapi kita lebih baik untuk siap siaga terlebih dahulu. Nah, dari geowisata itu kita bisa belajar hal itu. Jadi kalau kita mengacu kepada 4A dari SAFA 2015, bagaimana teori 4A-nya dari pariwisata, ya aksesibilitas, amenitas, kemudian atraksi, lalu ancillary service, ya keorganisasian. Nah, saya kira kalau di aksesibilitas Jawa Barat, kebanyakan memang sudah cukup baik lah dibandingkan memang dengan beberapa wilayah-wilayah lainnya untuk aksesibilitasnya, tapi memang di beberapa titik masih ada yang memang belum begitu baik. Untuk amenitasnya bisa dibilang cukup, tapi memang ada beberapa yang belum baik juga. Untuk atraksi, mungkin tadi itu, bagaimana kita perlunya penguatan storytelling, kemudian paket wisatanya yang tematik. Karena kalau melihat riset-riset ataupun jurnal-jurnal dari UNWTO, Organisasi Pariwisata Dunia, kita melihatnya wisatawan itu mengacunya di kemudian hari adalah pariwisata-pariwisata yang sifatnya berkualitas, yang identik dengan alam, yang grupnya grup kecil, dan punya tema. Jadi wisatawan tuh memang inginnya merasakan ada pengalaman yang didapat. Nah, saya kira geowisata itu bisa jadi opsinya. Bagaimana orang-orang itu bisa berwisata di kemudian hari karena kebutuhan-kebutuhan tadi. Dan karena juga wisata alam. Dan kemudian ancillary service itu keorganisasian yang saya kira memang kembali lagi kan mungkin organisasi sebagai pengelola tempat wisata itu saya kira masih agak cukup rumit kita temukan di beberapa titik. Tapi pada dasarnya itu bisa bisa dikondisikan apabila ada co-creation atau kolaborasi yang lebih lanjut, dan harapannya sebenarnya PGWI ini kita bisa menghubungkan juga kepada pengelola daya tarik wisata. Nah, kemudian amenitas yaitu ya misalkan tempat parkir, lalu toilet dan lain-lainnya,
itu memang ada beberapa tempat yang sudah baik, namun banyak juga yang belum baik juga. Karena kita bicara pariwisata, otomatis kan kita harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan wisatawan mulai dari end to end lah ya, dari hulu ke hilir termasuk kebersihannya. Jadi itu perlu didukung juga, tapi tetap itu memang harus kerjasama dengan banyak pihak. Dan yang paling menarik lagi sekarang adalah kalau karena saya juga salah satu tim percepatan desa wisata di Kementerian Desa, jadi kita melihat pergerakan pemerintah sekarang ini di pusat adalah bergerak ke desa wisata. Jadi saya pun juga di tim percepatan itu mendorongnya atau kampanye adalah desa wisata yang memang bisa untuk menghasilkan paket-paket wisata tematik, salah satunya adalah geowisata. Walaupun nggak semua desa itu bisa jadi desa wisata, tapi banyak sekali desa-desa wisata yang memang tipikalnya adalah alam, dan itu bisa dibuatkan paket wisata secara baik, utamanya adalah geowisata, dan perlu didampingi sebenarnya bagaimana cara membuat paket geowisata yang baik dan benar. Ini saya kira kalau dari geotrack, kemudian mata bumi, itu kan sudah sudah baik sekali dalam merancang kegiatan atau paket geowisata. Itu kita bisa dampingi desa-desa wisata itu supaya bisa punya paket geowisata tadi yang memang sesuai. Kalaupun sudah ada paket wisatanya, tapi yang menariknya kita temukan lagi di beberapa desa yang kategorinya mungkin sudah desa maju atau desa yang mandiri. Kan desa tuh ada ada kategorinya ya. Desa mandiri, desa maju, desa berkembang, ada desa rintisan, ada juga desa yang rintihan, merintih terus nggak bisa betul, karena sulit untuk berkembangnya. Jadi yang rintihan itu sebenarnya sangat-sangat perlu pendampingan ekstra di situ. Dan balik lagi desa wisata jadi sangat hal yang menarik karena pergerakannya adalah CSR dari BUMN dilarikan ke desa wisata, kemudian fokus kegiatan-kegiatan pemerintah itu pasti sekarang larinya ke desa wisata. Jadi, dan Jawa Barat punya banyak sekali desa wisata yang terlepas dari yang sudah punya SK dari kepala desa ataupun yang belum. Jadi memang harus didorong mungkin desa-desa wisata ini kita bisa membuat ada dari desa-desa wisata itu punya produk atau inventorinya yang memang berbau wisata. Kalau memang dia tipikalnya alam. Kalau yang tipikalnya budaya itu nanti bisa dijahit. Jadi kerjasama antar desa, walaupun dia budaya, tapi nanti bisa paket wisatanya bisa dibuat kerjasama dengan desa lain yang memang tipikalnya wisata. Saya kira seperti itu, Pak Dikin. Kalau dari saya, kalau dari Aturin juga, kenapa potensinya Jawa Barat sangat besar. Kalau teman-teman rekan-rekan melihat platform kami, itu kami paling banyak inventorinya itu di Jawa Barat. Jadi kita menyediakan itinerary, rencana perjalanan, pemandu wisatanya juga banyaknya di Jawa Barat. Karena memang sudah sangat lengkap menurut kami untuk potensi wisatanya. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Sodikin. Terima kasih Pak Reja. Terima kasih Pak Reja. Bisa disimpulkan dari semua Pak Sodikin. Ya, mangga Pak. Izin dulu. Mangga, saya ada urusan lagi nih. Oh, mangga Pak Terbastian. Terima kasih banyak Pak Baktiar. Mangga. Mohon maaf. Terima kasih. Saya harus ada kegiatan lain. Ya, mangga. Terima kasih Pak Baktiar. Ya. Terima kasih Pak Baktiar. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah dengarkan temannya memang dari Pak Reza, Pak Baktiar, dan juga dari Kang Aris ya, Pak Aris, bahwa kita ketahui bahwa potensi wisata bumi di Jawa Barat ini besar sekali. Jadi sebetulnya para pemangku kepentingan di Jawa Barat atau Bandung khususnya juga sudah bisa melihat ya, mungkin sudah melihat, sudah mengetahui juga. Hanya mungkin dari komunitas-komunitas kecil seperti PGWI, Geotrek, lalu Mata Bumi, dan lain-lain yang sudah langsung melakukan kegiatan. Dan dari PGWI sendiri kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan dengan sepeda motor di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Dan kita melihat juga sangat berpotensi untuk dijadikan wisata bumi di sana. Karena kita kunjungi Cukang Rahong, lalu kita kunjungi juga Lagadar di sana. Jadi kita bikin satu acara waktu itu trilogi Danau Bandung Purba. Trilogi Danau Bandung Purba, mulai dari Danau Bandung Purbanya sendiri di wilayah Bandung, kemudian tempat bobolnya di wilayah timurnya, ya di sekitar situ di Cukang di Curug Jompong, kemudian juga tempat bobolnya di sebelah barat di Cukang Rahong. Nah ini bisa menjadi satu jadi satu wisata sebetulnya. Ya, yang
yang bisa dikemas gitu ya. Betul-betul dengan narasi yang ada. Kemudian daerah-daerah Cililin ternyata juga menyimpan untuk para pemangku kepentingan mungkin yang di Kabupaten Bandung Barat, ya, dari kegiatan PGWI dengan Geobaik, ternyata sangat berpotensi sekali daerah Cililin itu untuk dikembangkan menjadi wisata bumi, dikombinasikan dengan wisata sejarah dan budaya. Dan ada juga kulinernya. Itu hanya mungkin kemasan-kemasannya yang kita buat. Sangat menarik sekali Kabupaten Bandung Barat, karena dari kami sendiri dari PGWI akan mulai juga mengeksplorasi wilayah sementara ini untuk daerah Bandung dan Jawa Barat khususnya. Nanti kita akan coba mulai untuk wilayah Majalengka. Nanti akan dari wilayah Majalengka akan kita lihat sebetulnya akan kita kunjungi, dan saya yakin sekali di Majalengka itu juga lengkap karena banyak sekali dekat dengan gunung berapi, juga daerah itu pastinya banyak tempat wisata yang sangat menarik. Nah, ini seperti apa yang tadi dikatakan oleh Kang Reza, bahwa untuk kedepannya wisatawan itu adalah wisatawan yang bertema. Jadi mudah-mudahan para pemangku kepentingan yang ikut juga menghadiri atau melihat acara kita ini, hadir di kita, sudah bisa juga dengan bahwa ternyata wisata itu tidak hanya yang shopping, tidak hanya untuk yang kuliner, tidak hanya untuk selfie-selfie di kota. Jadi ternyata ada juga wisatawan yang memang ingin mendapatkan sesuatu. Memang pengertian dari wisata adalah kita mengunjungi suatu objek wisata, tempat yang lain untuk mengetahui lebih banyak atau untuk belajar. Jadi dapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Ya, dari potensi-potensi yang ada yang sudah kita dengar dari Kang Aris, dari Pak Baktiar, juga Kang Reza juga, kira-kira kalau dikemas menjadi satu paket wisata, itu bisa dijual nggak sih? Kira-kira laku nggak nih wisata bumi ini? Nah, selanjutnya coba kita akan dengarkan dari Kang Daniel. Kang Daniel Nugraha ini dari Asita juga, tapi dia sebagai pembina dari PGWI juga. Saya persilakan Kang Daniel, mungkin dari sisi kira-kira bisa dijual nggak Kang Daniel potensi-potensi yang ada ini? Mangga Kang Daniel. Ya. Ya, makasih Pak Dikin. Perkenalkan saya Daniel, ikut meramaikan aja ini. Dan bisa didengar suaranya? Terdengar. Bisa saya. Kalau Jawa Barat menurut saya udah bukan potensi lagi. Biasanya kalau disebut potensi itu sesuatu yang belum bisa dikemas, belum bisa dijual. Jawa Barat ini udah jago jualannya gitu. Udah semuanya apapun objeknya itu udah bisa dijual dan bisa dibilang udah bisa dinikmati oleh wisatawan gitu. Tantangan dan lain-lainnya itu kalau orang dagang mah di teori SWOT ya. Strength-nya tadi akademisi, kampus, komunitas itu kan strength, terus potensi-potensi itunya DTW-nya, daya tarik wisatanya. Terus jualannya, opportunity-nya juga kan lumayan gitu kan. Tapi kan kelemahan kita juga masih ada ya. Kelemahan menurut saya di packaging nih kadang-kadang kita kurang jeli melihat pasar kebutuhan sesungguhnya. Kita nggak bisa menyamaratakan bahwa semua wisatawan yang akan ikut dengan tur kita itu adalah siap dengan kondisi medan, jalan, dan itinerary yang ada. Jadi kelemahan itu kadang-kadang kebanyakan orang nggak tahu atau nggak sadar mungkin ya. Misalnya begini, adalah membuat satu paket geotour, geowisata itu sebetulnya ada risikonya tinggi sekali karena bisa dibilang outdoor activity gitu ya. Pengalaman saya menghandle tamu-tamu dari asing itu, kalau kita mau kontrak dengan mereka itu banyak paper yang harus kita isi. Misalnya, apakah kita affiliate dengan asuransi, apakah tamunya sudah diasuransikan atau tidak, sebutkan asuransi company-nya apa, berapa mereka coveringnya begitu. Kemudian rumah sakit yang terdekat pada saat kita melakukan aktivitas itu di mana, kemudian siapa dokter jaga 24 jam yang akan evakuasi ataupun akan bantu gitu, apakah guide-nya sudah mendapatkan training first aid kit atau belum, certified atau tidak,
itu semua paper yang harus kita isi sebetulnya pada saat kita mau handle wisatawan dari luar, terutama sekolah-sekolah internasional. Karena kan kalau geowisata ini kan wisata tematik, biasanya dinikmatinya oleh pelajar, mahasiswa, atau orang berpendidikan setidaknya gitu. Nah, jadi kita di Indonesia hal-hal yang seperti ini kebanyakan kita nggak peduli gitu. Sampai apakah di dekat rute tempat wisata kita itu ada puskesmas nggak, ada rumah sakit nggak yang terdekat, kalau ada accident dan lain-lain gitu. Nah itu yang harus kita perhatiin banget gitu. Kemudian kadang-kadang kita nggak open juga sama customer gitu, bahwa nanti tracknya misalnya berat berapa persen, jalur makadam apa itu ini, banyak mungkin kita kurang begitu care, tapi seharusnya sebagai pedagang gitu ya, mungkin sebagai operator sudah sampaikan kepada mitra kerja, tapi kepada si pedagang ini ke customernya kadang-kadang nggak clear gitu. Nah itu harus disampaikan saya dibilang sedetail mungkin lah gitu. Karena pengalaman Pak Dikin juga kan, sebelum kita memutuskan ini destinasi ini cocok apa enggak untuk tamu usia segini, kondisi badan seperti ini dan lain sebagainya gitu. Nah itu kadang-kadang kita kelemahan di kita gitu ya. Kemudian ancaman kita ya Jawa Barat, berarti kita punya tetangga ya, punya Jawa Tengah, punya Jawa Timur, dan provinsi lain juga potensinya tidak kalah menarik dari yang kita punya di Jawa Barat. Berarti kan kompetisi kita melawan provinsi lain, melawan destinasi lain. Walaupun ini masih satu Indonesia gitu, tapi setidaknya Indonesia juga punya lawan, punya kompetisi juga, misalnya dengan negara tetangga, katakanlah Vietnam, Laos juga. Struktur geologinya rada menarik juga di mereka gitu. Itu menurut saya. Kemudian nanti Pak Sodikin boleh saya sharing ini slide? Silakan Kang Daniel, silakan. Oke, coba ya, saya mau sharing sedikit aja, maaf, biar ada ininya. Maaf. Sudah bisa Kang Daniel, sudah jadi co-host. Ya, sudah nampakkah? Belum? Sebentar. Ada delay kayaknya. Ya, sudah. Sudah nampak ya. Non. Ya, sudah masuk. Sudah. Ya. Jadi kan tadi disampaikan Indonesia ini punya potensi alam, budaya, sama sejarah sih sebetulnya. Tiga dagangan kita yang paling manjur, paling mantep itu alam, budaya. Ini dari alam yang sangat kaya ini, sangat majemuk ini, menciptakan budaya-budaya yang juga sangat unik gitulah ya. Bisa disebut gunung hutan, koleksi Gelap ya. timur barat gitu ya. Kemudian di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di atas laut, di bawah laut, itu kan semua potensinya yang wah hebat banget gitu ya. Sampai ada istilah masyarakat nomaden di atas lautan gitu kan. Bukan cuma nomaden di daratan gitu ya, masih ada. Ternyata di lautan juga ada. Itu di negara lain kan nggak ada yang seperti itu. Kemudian juga misalnya masyarakat adat kita sangat dekat dengan taman-taman nasional gitu ya, yang sangat bergantung gitu ke taman nasional. Di banyak negara lain mereka nggak punya yang seperti itu. Ini potensi banget gitu ya, jualan kita. Ini untuk alam, budaya gitu ya. Saya geser coba. Ada delaying ya. Maaf. Ini keragaman Indonesia juga kan, contohnya 16% dari reptil di dunia kan ada di Indonesia.
dari 35 spesies primata 25%-nya endemik di Indonesia gitu ya. 17% dari burung-burung di dunia juga endemiknya milik Indonesia gitu ya. Ini laboratorium alam yang paling lengkap. Ini baru di keragaman flora fauna ya di Indonesia ini ya, super banget gitu. Makanya wajar kalau Indonesia ini selalu menjadi nomor 1 kalau terpilih gitu ya di mata calon wisatawan internasional. Ini sebelum pandemi kita masih selalu jadi dream destination ya. Ya Bali juga sih katanya dream destination juga, malahan 3 hari yang lalu kita ada meeting di Zoom meeting di Kementerian Investasi bahwa yang akan ditarik investasi ke Bali bukan hanya investor yang bangun hotel dan lain-lain, tapi perusahaan-perusahaan multinasional online yang mungkin buka cabangnya di Bali gitu, atau kantor pusatnya pindah ke desa-desa di Bali. Karena butuh suasana pedesaan yang mendukung untuk remote office seperti itu. Itu juga potensi, kenapa harus Bali aja ya, kenapa nggak ke Jawa Barat juga. Mungkin akses internetnya Jawa Barat lebih bagus kayak saya kira. Karena mungkin lobby-lobbynya yang kurang, mungkin nanti kita harus mendekat lagi gitu ya. Nah kemudian Gubernur Jawa Barat juga ini kampanye pariwisatanya kan provinsi pariwisata. Ini udah dipecah-pecah lagi. Ini wilayah Ciayu Majakuning gitu ya. Jadi konsentrasi sebelah sana budaya Cirebon, akulturasi Jawa, Sundanya sebelah sana dengan keragaman itunya potensi alam sekitar Ciremai ya, termasuk Majalengka. Kemudian Priangan Timur atau jalur pantai selatan, Pangandaran sampai ke wilayah mana nih, Ranca Buaya, Garut ya, Cianjur gitu kan. Ini juga unik sekali gitu ya, banyak patahan-patahan, banyak curug-curug sepanjang ini. Nempel juga ke Sukabumi, Bogor dan sekitarnya gitu ya. Ini kemudian ini Bekasi, Karawang, memang daerah datar, tapi ini sedimentasi Citarum ya. Ada pusat kebudayaan Buddha juga di situ, termasuk yang bagus juga gitu ya. Dan yang lainnya mungkin ini Bandung Raya. Kalau Bandung Raya udah nggak usah dibilang lagi, kalau pariwisata sekitar sini pasti jagonya lah gitu. Cuman ya tadi kadang-kadang kita dari SDM-nya menurut saya kurang aware ya di kelemahan lah, weakness-nya kita lah gitu ya. Itu yang harus kita sadari. Dan terakhir, kalau kita dagang sekarang dagangnya dagang sosial media. Jadi kalau saya kasih komentar, aturin udah jalan yang paling tepat ya, jualannya di sosial media, di virtual tour. Setidaknya kita bisa menjual mimpinya dulu, kemudian dari situ booking. Banyak travel konvensional sekarang belum melaksanakan tour, pasti ada virtual tour dulu. Calon jemaah umroh misalnya, itu di latihannya udah langsung virtual tour gitu. Atau calon wisatawan yang mau diajak ke mana, ke Turki, ke Eropa, kemana, biasanya dikasih virtual tour gratis dulu. Atau dari virtual tour gratis itu malah bisa menjadi booking gitu. Itu orang cara jualannya. Dan menurut saya, karena tadi yang saya sampaikan resiko tur geowisata atau outdoor aktivitas tur ini ada resikonya, menurut saya harga paket wisata di kita ini belum standar. Dengan resiko yang tinggi seharusnya harganya lebih baik begitu. Lebih baik itu bukan berarti paling murah, melainkan standarnya karena kebutuhan safety-nya, kemudian pengetahuan dan juga risetnya. Kan pasti turnya ini harus pakai riset dulu, pakai survei dulu.
survei lapangan ataupun survei perpustakaan dan lain-lain, itu kan penghargaan ilmunya harus lebih tinggi gitu. Karena mungkin dijualnya lewat komunitas, jadi kadang-kadang susah kita jual harga paket turnya harga bagus gitu. Padahal kalau kita ikut tur di negeri orang mahal banget untuk bisa ikut scientific tour. Kita bisa sebut ini scientific tour ya, bukan tur-tur biasa gitu. Ini mahal sekali gitu. Tapi di kita karena jualannya lewat komunitas, nggak enak sama teman, nggak enak sama mahasiswa, kadang-kadang kita jual murah, akhirnya pada saat mau kita jual komersilkan agak susah kita untuk jualan harga yang bagus gitu. Dan kadang-kadang dari kita misalnya sudah maintain nih jual dengan harga paket segitu, bagus harganya. Tiba-tiba ada kompetitor datang, jebret, pukul setengah harga gitu, langsung harga pasarnya jadi kacau. Nah ini mungkin tata niaga di kita di Jawa Barat atau di Indonesia ini masih kacau gitu ya, tata niaganya masih carut marut. Nah mungkin suatu saat kita harus bisa standarisasi, samakan dengan harga yang bagus tentu saja. Dan kalau harga bagus kita bisa memaintain, bisa mendevelop service dan pelayanan yang lain-lainnya. Menurut saya akan lebih baik lah. Contohnya di negeri Cina, kemanapun kita mau beli paket tur itu harganya selalu sama dengan destinasi yang berbeda-beda atau yang sama, itu di semua warung, di semua travel bisa harganya sama gitu, keluar. Jadi pemerintah turun tangan menstandarisasi harga, pelayanan dan lain-lainnya. Itu bisa seperti itu. Di Korea demikian, di Turki demikian, di India, di Amerika Selatan, di Afrika, semua sama. Kok Indonesia sih belum bisa ya gitu. Nah, mudah-mudahan suatu saat lewat forum ini, lewat komunikasi bersama ini, kita bisa menstandarkan harganya jadi lebih baik, di pasaran lebih oke, kemudian para pemandu wisatanya juga bisa dibayar lebih baik begitu. Dari saya segitu kayaknya, Pak Sodikin. Kita diskusi aja ya selebihnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kang Daniel. Jadi bisa disimpulkan potensi yang disampaikan atau yang ada di bumi Jawa Barat ini besar sekali ya. Dan memang sudah bukan waktunya hanya bicara potensi sebetulnya. Sudah bicara dagang. Jadi kita sebetulnya sudah bisa didagangkan kan ya Kang Daniel ya? Ya. Semuanya sudah bisa didagangkan. Permasalahan mungkin tadi yang dibilang kalau kita mau menjual adalah tata niaga ininya yang belum jelas ya. Sementara kalau kita untuk membuat satu paket itu dari sebetulnya ada riset, ada kunjungan, itu semuanya cost semuanya. Itu semuanya berbiaya. Pada saat menjual ternyata nggak bisa dibikin nih unsur risetnya, unsur pengalamannya, unsur ini tidak bisa dihitung karena harga jualnya safety terutama. Safety ya, untuk safety-nya. Jadi untuk asuransinya atau semuanya akan mengakibatkan harga ya lumayan ya, harga bagus gitu kan dibilang. Tapi ternyata tata niaganya belum bisa diatur karena tiba-tiba banyak pesaing yang bikin harga tanpa riset, tanpa tinggal ikut saja, hanya copy paste, kira jual paket dan sejual harga murah gitu kan. Nah ini ya buat yang pemangku kepentingan di sini bisa kan bahwa bagaimana caranya supaya wisata bumi di Jawa Barat ini juga bisa berkembang dengan baik. Pada akhirnya ujung-ujungnya adalah mensejahterakan semua stakeholder pariwisata. Akhirnya tidak hanya travel bureau, juga pemandu wisata, masyarakat juga yang ada di sana bisa ikut sejahtera. Tentunya perlu sekali turut campur tangan pemerintah untuk mengatur tata niaga ini ya. Kang Daniel betul gitu ya? Ya, oke. Ada satu lagi teman-teman pembicara kita, setelah itu baru kita diskusi. Mungkin saya persilakan ke Pak Fajar ya. Kang Daniel. Boleh saya ikut bicara? Sebentar dulu Kak Fajar dulu Pak Opa, nanti saya kali dari Kak Opa. Oke, silakan Pak Fajar. Sebentar aja Opa. Oke, no problem. No problem, silakan Pak. Ya, saya lubis tapi lahir di Bandung Pak Ikin, jadi ya, Jawa Barat cocok lah ya. Ya, jadi terima kasih ya, ini sudah sangat pencerahan insight yang sangat baik ya dari semua pembicara di awal. Jadi hanya saya menot bahwa kalau kita bicara Jawa Barat, maka kita harus bicara culture-nya ya. Jadi apa yang membedakan wisata di Jawa Barat adalah wisata yang nyunda ya, yang menjawa Barat. Itu yang paling penting Pak Ikin, saya kira. Betul. Jadi wisatawan pasti ingin melihat
bagaimana culture kita dan bagaimana respon kita terhadap alam Priangan ini, ya, alam Jawa Barat, ya, dalam Priangan yang katanya diciptakan Tuhan sambil tersenyum, ya. Jadi saya mau cerita seperti itu. Jadi betul ya, kita sudah tinggal bagaimana mempackaging dan bagaimana mengedukasi masyarakat Jawa Barat untuk siap menerima wisatawan. Ini mungkin yang kita harus belajar dari Bali misalnya. Ya, jadi Bali itu sudah sangat wisatawan oriented masyarakatnya. Ya, saya cuma menambahkan itu dalam diskusi ini. Jadi kita harus bicara seperti itu. Jadi di mana PGW, Pemandu Geowisata Indonesia, ini akan bicara mengenai untuk Jawa Barat, ya, nanti beda untuk provinsi-provinsi lain, ya bagaimana mengemas geowisata dengan kultur Sunda, ya, dan memenuhi keinginan masyarakatnya di sini. Mungkin seperti itu yang saya akan coba tambahkan. Jadi izin sedikit berbagi screen ya, Pak. Mangga, silakan Pak Robi. Ya, saya share sedikit ya. Jadi saya 2 slide aja, tidak terlalu banyak. Jadi ini mungkin tadi Pak Kang Aris sudah cerita banyak ya bahwa kita ini sebenarnya dari geoturism ya. Jadi geoturism ini turunnya menjadi geowisata, di mana geoturism itu ada beberapa wisata minatan khusus. Tadi Pak Daniel ya sudah cerita, Kang Bahtiar juga sudah cerita banyak ya. Jadi ada geoturisnya, bagaimana melihat alamnya, ada kulturalnya, kemudian ada ekoturismnya juga di situ, dan ada adventure tourismnya, petualangannya. Jadi memang kalau mau dibicarakan minatan khusus ya di adventure tourismnya mungkin ya. Ya kemudian di ekoturism. Nah ini yang saya harapkan sebenarnya dalam diskusi ini kita akan melihat bagaimana pemandu-pemandu geowisata di Indonesia dan di Jawa Barat khususnya ini bisa meramu ini semua menjadi satu atraksi yang menarik ya, dan tentu saja tadi kelembaganya harus ada. Jadi mungkin ini sedikit gambarannya, saya kasih cerita sedikit, ini contohnya. Jadi yang saya ambil sederhana ya, mungkin yang nggak terlalu banyak dibicarain ya, Tasikmalaya misalnya. Jadi Tasikmalaya dia punya pemandangan view Galunggung ya, yang secara geologi sangat menarik ya, seperti tapal kuda di sini ya. Nah ini bagaimana wisatawan bisa melihat di sini. Kemudian dia bisa melihat 10,000 hill, jadi 10.000 bukit punya ya, Tasikmalaya itu punya ya, jadi Majalengka juga punya, ini semua. Ini adalah kemasan-kemasan yang kita lihat di sini. Tapi kalau kita bicara di Jawa Barat, maka ada sesuatu yang harus menarik adalah kulturnya, ya budayanya. Jadi kalau orang bicara Jawa Barat, apa bayangannya wisata di Jawa Barat? Sejuk, pemandangan bagus ya, banyak gunung api, banyak pegunungan, tapi yang paling esensial adalah ada air. Jadi dalam paket-paket narasinya harus ada airnya, Pak. Main di cai ya, mandi di air panas ya, atau turun ke sungai, rafting, itu akan menjadi nilai tambah sehingga menjadi lengkap. Selain melihat view, dia juga melihat dari airnya. Tapi juga dia melihat culture Sunda yang baik, ini ada kamu. Jadi kalau dalam satu paket geowisata, saran saya tidak dipisah-pisah. Jadi semuanya masuk, bahkan sampai biodiversitinya ya. Jadi ini ada tanaman pisang yang tandanya itu menghadap ke atas jantungnya gitu ya. Ini khusus di daerah Tasikmalaya misalnya. Kalau ini kita ramu menjadi satu narasi yang baik, itu akan menjadi suatu cerita geowisata yang sangat mengesankan. Kemudian kita siapkan paketnya untuk berapa hari. Nah ini silakan. Jadi dengan certified tadi yang sudah bicara oleh Pak Daniel juga ya, kemudian Kang Aris sudah bicara, Kang Reza, itu akan sangat baik. Jadi wisatawan sebelum masuk kita cari di virtual tour ya, sekarang sudah virtual dulu, apa sih yang akan dilihat dan apa experience yang akan dialami, kemudian baru masuk ke wisatanya itu sendiri. Dan percayalah dari virtual itu masih banyak yang kurang ya. Jadi tinggal ditambah lagi dengan apa atraktif yang dialami langsung oleh masyarakat yang ada di situ. Jadi itu yang mungkin dalam ini. Kemudian amenity ya, auxiliary yang tadi yang dibicarakan oleh Kang Reza, itu yang paling penting, kelembagaannya. Jadi apakah pemandu geowisata ini adalah dari desa-desa wisata yang ada di Jawa Barat, ini harus dibicarakan. Kemudian tadi rate standar harganya betul sekali ya, dan juga tadi saya lihat di kolom chat jangan sampai ada pungutan-pungutan liar. Nah ini juga salah satu yang bikin para wisatawan kapok ya. Jadi ini kelemahan salah satu yang harus kita tunjukkan bahwa dalam budaya Sunda ini tidak ada pungutan-pungutan liar ya. Jadi kalau belajar dari provinsi-provinsi yang wisatawannya sudah maju, ya mungkin tidak terlalu banyak lagi. Nah kita tantangannya di sini. Jadi mungkin kita perlu juga suatu iklim ekosistem wisata ya, pemandu wisatanya yang certified kali ya. Jadi PGWI saya harapkan besar, harapan saya dia bisa bantu ya sehingga wisatawannya nyaman, daerah yang menerima pun nyaman ya. Jadi bisa diceritakan bagaimana kultur di situ sehingga wisatawan bisa menghormati culture yang ada. Seringkali juga kita punya masalah dengan wisatawan terutama mancanegara adalah bentrok budaya ya, Pak Daniel ya. Pak Daniel yang banyak experience dengan wisatawan asing, nanti kita bisa bicara. Jadi wisatawan dari luar mancanegara datang dengan budayanya sendiri. Dan kita mungkin terkaget-kaget dengan budaya ini. Tapi kalau misalnya dalam virtual sudah kita ceritakan apa yang harus dihormati di daerah yang akan dikunjungi, saya kira wisatawan-wisatawan mancanegara akan lebih menghormati ya, bisa menghormati hal-hal seperti itu. Jadi mungkin dari malam ini saya lihat bahwa sebenarnya Jawa Barat luar biasa ya.
Jadi insya Allah kita bisa sangat bagus dalam diskusi nanti. Hanya tinggal kita memperkuat ya, memperkuat kelembagaannya, kemudian bagaimana pemandu-pemandu yang certified ya, yang bisa memahami bentrok budaya, karena nanti akan datang budaya wisatawan dengan budaya yang berbeda dengan budaya yang ada di daerah yang menerimanya. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau kita bicara di Jawa Barat bisa lebih spesifik, budaya Sunda lah. Ya, bagaimana mereka bisa memahami budaya Sunda. Dan kita harus bersyukur ya, karena memang daerah Sunda ini subur, airnya banyak, masyarakatnya ramah ya. Jadi saya kira bisa edukasinya. Jadi saya setuju dengan seperti kata Kang Bahtiar tadi bahwa jangan ditutupi ya, tapi justru diberi edukasi sehingga tidak ada kerusakan yang di daerah wisata yang coba kita promosikan di sini. Baik, mungkin dari saya sedikit itu aja, Pak Ikin. Terima kasih Pak Lubis, Pak Fajar Lubis. Terima kasih teman-teman. Jadi pemahamannya tadi yang disebutkan oleh Pak Fajar Lubis betul sekali. Jadi potensi Jawa Barat sangat luas sekali, sangat bagus sekali. Dan kelemahan adalah di pemandu wisata ya kita ditekankan. Karena pemandu geowisata ini, PGWI juga berdiri dari berdiri karena kita melihat adanya pemandu-pemandu geowisata yang sudah tersertifikasi. Di kami sudah ada SKKNI-nya, ada 9 unit kompetensi untuk pemandu geowisata. Apa yang tadi dibicarakan Pak Fajar Lubis juga ada di dalam SKKNI kita, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan wisatawan, lalu bagaimana kita mensikapi perbedaan budaya yang ada, kemudian juga bagaimana kita bisa menjaga moral wisatawan, artinya pemandu wisata geowisata, pemandu geowisata yang tergabung di PGWI, itu juga sudah harus bisa menginformasikan kepada wisatawan hal-hal yang memang tabu dan yang do and don'ts-nya yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, sehingga menjaga moral wisatawan juga, jadi supaya tidak merusak budaya kita. Jadi ada di dalam unit standar kompetensi kita. Jadi untuk juga dalam hal narasi juga apa yang tadi disampaikan Pak Fajar Lubis itu juga masuk, karena dalam geowisata juga biodiversity masuk, budaya juga masuk, ya, sejarah juga masuk, gitu ya. Tidak hanya berkaitan dengan geologi dan geomorfologi. Jadi insya Allah di kita sudah ada di dalam SKKNI kita, Pak Fajar Lubis. Perlu mungkin nanti suatu saat SKKNI ini perlu direvisi kembali. Jadi perlu bantuan dari teman-teman juga untuk merevisi kira-kira kompetensi apalagi yang mesti masuk yang harus dipunyai oleh seorang pemandu geowisata. Yang penting adalah sebetulnya dari sini peran dari pemerintah, peran dari pemangku kepentingan di sini yang bagaimana pemerintah bisa melindungi pelaku-pelaku ini ya, melalui perda, melalui peraturan-peraturan yang ada. Kalau sampai sekarang ini belum ada di kita ya, Kang Daniel mungkin juga bisa sampaikan nanti kita diskusikan, belum ada perda yang menaungi pekerja pariwisata khususnya pemandu wisata yang ada di Jawa Barat. Sama seperti tadi yang Pak Fajar Lubis katakan bahwa identitas Jawa Baratnya ini harus muncul gitu ya. Kalau kita ke Jogja misalkan turun dari bandara atau kita turun di stasiun kereta, kita sudah merasakan atmosfer Jogjanya, atmosfer Jawanya. Apalagi kalau kita ke Bali, begitu turun dari bandara saja sudah kita ketahuan, wah saya di Bali nih, nggak nyasar saya, nggak nyasar ke Medan, ini Bali nih, gitu kan? Apalagi begitu keluar dari gerbang, melihat penjemput apa semuanya ada atribut-atributnya, ada atribut Bali semuanya. Sementara di Jawa Barat ini tidak ada aturan-aturan seperti itu, sehingga kita keluar dari stasiun kereta api itu kayak di Jakarta, hanya udaranya lebih dingin sedikit, ya. Atau kita turun dari bandara di Hussein, begitu turun keluar dari bandara ya sama aja seperti bandara-bandara kota-kota yang lain. Kekhasannya dari Jawa Baratnya tidak muncul gitu. Karena mungkin kalau menurut pendapat kita di sini belum ada aturan yang mengatur atau yang mengharuskan seorang pemandu wisata apapun dia, apakah geowisata ataukah pemandu wisata umum, pada saat penjemputan atau pada saat bertemu dengan wisatawannya harus menggunakan atribut-atribut Jawa Barat gitu. Entah apakah pakai iket atau pakai pangsi atau pakai ada ciri khas Jawa Baratnya itu harus ada, sehingga begitu wisatawan sampai di Bandung atau di Jawa Barat terlihat bahwa oh saya ada di Jawa Barat. Betul sekali Pak Lubis ini. Jadi minta mohon sekiranya nih yang pemangku kepentingan juga mendengar ya bisa ditindaklanjuti. Oke teman-teman, pemaparan dari rekan-rekan kita ini sudah kita dengarkan semua. Kita buka saja diskusinya.
Ya, kita sebentar, buka diskusinya. Silakan Pak Opa kalau mau bicara, silakan kita masuk ke sesi diskusi ya Pak ya. Oke, baik. Silakan. Saya sebelum itu mungkin tadi saya agak terlambat karena baru bicara baru bisa berhubungan setelah Pak Reza bicara. Ini kita terlalu sedikit selfish saya lihat ya sedikit dari satu proporsional yang lain ya. Dikatakan juga udah beberapa kali saya juga mendengarkan ini bahwa ya kita ini punya satu pengalaman dengan dengan geowisata ini, dengan geo baik dan segalanya. Tapi ada satu hal yang mungkin ke depan harus mulai kita pilah-pilah karena saya nggak begitu srek kalau dikatakan bahwa geowisata bisa melakukan semua kegiatan yang seperti budaya dan segala macam yang lain karena kita bukan ahlinya di situ atau seorang bukan seorang ahli masak misalnya ya. Jadi ketika bicara ngomong masak ya itu chef yang ngomong ya karena dia bicara detail. Nah ini tidak mungkin bisa dilakukan. Begitu juga bicara mengenai culture. Seberapa jauh sih seorang S3 geolog juga nggak akan bicara sama dengan S1 dari seorang antropolog begitu. Nah karena pola pandangnya, cara penyampaiannya dan pendidikannya memang lain. Ya jadi sementara saya lihat dengan geobaik kita masih meramu semua jadi satu. Kebanyakan mengenai sejarah lokal ya. Tapi satu hari memang seorang sejarawan yang betul-betul yang mengerti sejarah yang harus bicara ya karena ya lain lagi sejarah bumi dengan sejarah manusia gitu ya. Lain lagi nanti dengan sejarah-sejarah misalnya mengenai flora fauna ya itu datangnya dari mana, Vernet Vanelli datang dari mana misalnya atau kentang datang ke Indonesia dari mana. Ini tidak akan diterangkan sehebat seperti itu seorang ahli geologi. Nah, cuman sementara sekarang masih belum ada yang bergerak. Sementara yang bergerak itu kami bekas atau atau masih menjadi tour guide sehingga kita bisa meramu menjadi satu. Tapi ke depan tentu para ahli di bidang-bidang lain juga akan mengikuti ini di mana kita mungkin lebih memperkuat pengetahuannya ke pengetahuan geo. Di sini kita bicara tentu berarti ya mengenai brand ya, image dan brand extension atau whatever gitu ya. Dari ini nanti Jawa Barat mau dibawa brandnya mau dibawa kemana kalau kita bicara Jawa Barat ya. Karena tidak cuma ada gunung api aja ya banyak hal yang lain. Nah, brand yang akan diangkat itu nanti apa? Ini sebetulnya kita kalau dibicara mengenai geobaik atau PGWI ini sebetulnya adalah satu special purpose ya atau boleh dikatakan ini adalah satu special interest minat khusus. Nah, di mana di geo juga ada daerah kars, ada gua-gua, ada segala macam dengan berhubungan dengan geo. Ini tentu baik. Tapi kalau kita bicara mengenai potensi, nah kita perlu mengadakan studi potensi. Yang mana yang dianggap layak? Ya, layak karena apa? Karena trennya, karena pasarnya. Ini tentu ada kelayakan yang pantas dikemukakan di sini. Nah ini belum sampai kita kepada sana, tapi mungkin ke depan kita pelan-pelan akan mulai mengangkat itu. Begitu juga dengan aktivitas kita di geobaik atau di PGWI. Ini kita sudah termasuk mana aktivitasnya? Apakah kita ini termasuk ekstrim, hard, atau soft tourism? Ya, karena kalau kita ikuti aja dengan penyelaman atau rafting. Mereka punya grading. Gradingnya misalnya 1 sampai 6. Kalau ekstrim itu 6 sampai 5. Ya, kadar daripada bahaya yang ada di air. Begitu juga
Atau kalau hard itu mungkin 4:3. Soft itu mungkin 2:1. Misalnya cuman tahu di mana ada ATM, di mana ada rumah sakit, ya, di mana sinyalnya kuat apa enggak. Sedangkan kalau di dalam hard kita tahu, ini memungkinkan cedera. Lain lagi dengan ekstrim. Kalau ekstrim itu resikonya mati. Ya, jadi special skill ini sangat-sangat dibutuhkan. Tadi hubungan dengan yang dibicarakan sama rekan kita Daniel ini jadinya hubungannya dengan insurance, ya. Nah, ini sangat ditanyakan karena kita sementara ini belum sampai di sana. Ya, resiko dan harga ini masih belum terlalu berimbang dengan baik gitu. Jadi tadi yang saya katakan bahwa potensi ini kita bilang semua hebat Jawa Barat. Saya sebagai orang Jawa Barat juga bilang hebat Jawa Barat. Tapi hebat mana dengan yang lain? Untuk ini diadakan studi potensi yang mana layak gitu ya. Ini yang akan kita tuju pelan-pelan melalui gerakan-gerakan geobike. Ya, jadi mengenai safety and security ini juga belum kita bicarakan secara detail gitu ya, secara teknis gitu ya. Jadi ada kriteria yang sebetulnya sudah banyak dibicarakan di dunia modern dan kita baru mau menuju kepada poin ini. Ya, jadi untuk sementara lah ya kita masih boleh katakan saya masih bisa menerima bahwa di PGWI ini kita membicarakan sejarah, walaupun kita bukan sejarawan, ya, tapi sejarah-sejarah ringan yang kita cari dari Google juga, ya. Sedangkan ya lain lagi kalau kita bicara dengan para antropolog, kita bicara mengenai budayanya sampai ke detail mananya. Nah, ini tentu ada ahli-ahli yang lain yang mungkin bisa dibicarakan juga. Karena kita sebelum ada geo, kita kenal ada eko. Ekowisata jauh lebih luas, ya. Geo ada di dalamnya. Nah, ini semua harus ada pencerahan secara fair, ya, tidak egois gitu ya. Kita kemukakan gitu ya. Oh ya, kita adanya di sini. Kalau eko adanya lebih luas lagi. Apa bedanya? Nah, ini masyarakat atau terutama para tour guide ini harus tahu gitu ya. Jadi jangan semuanya diambil diraup sendiri gitu ya, karena nggak mungkin orang menjadi ahli begitu hebat gitu oleh seseorang gitu ya. Jadi ya ini nanti mungkin untuk itu kita akan memilah-milah lagi, mengajak lagi para ahli di dalam wadah yang satu ini, sehingga mereka satu hari akan juga berkembang. Nanti ada culture tour, ya, bicara mengenai culture sampai ke detail-detailnya, bagaimana rumahnya, bagaimana tanahnya, tata ruangnya dan sebagainya. Ya, yang tentu ini tidak akan kita kuasai di geobike ini. Mungkin ini aja jadinya tadi yang saya lebih ini, jadi ada studi potensi sehingga kelayakan itu terukur, ya, gitu ya. Itu aja. Untuk sementara ini dulu, silakan. Oke. Ya, Pak Sodikinya nanti halangan dulu Pak. Saya ganti ambil dulu. Baik. Maaf nih teman-teman. Baik, terima kasih Pak Felix ya teman-teman semuanya. Ini waktu menunjukkan pukul 22:27, jadi masih ada 40 menit lah. Siap. Buat kita untuk diskusi ya. Saya kira tadi udah dijelasin semua ya, terakhir dari Pak Felix ya, ini selaku Dewan Pembina dari PGWI ya, nggak pernah henti-hentinya ya. Ini kalau ibarat baterai itu nggak pernah dicas lagi ya, cukup satu kali ngecas tapi terus bisa powernya nggak pernah habis-habis. Terima kasih nih Pak Felix ya, terus aktif di dalam kegiatan geobike. Baik teman-teman semuanya, silakan untuk memberikan komentar atau memberikan masukan ataupun memberikan pendapat. Silakan dari Kang Sony, silakan Pak Sony. Iya, terima kasih. Enggak, saya menarik dari yang tadi. Saya juga memang sedang melakukan pendampingan di salah satu desa wisata di Bogor gitu. Kalau bicara Jawa Barat, ini yang cukup menarik adalah ya identitas, sebetulnya identitas Jawa Barat. Jadi kalau orang ke Jogja merasa wah ini Jogja, ketika di Bali oh ini di Bali gitu. Tapi kalau di Jawa Barat tadi yang disampaikan itu benar juga gitu. Ini kayak di DKI aja sama aja gitu. Saya sih lihatnya adalah mungkin ada satu hal yang cukup menarik kalau kebetulan di pendampingan muncul budayanya, sebutnya budaya
yang Sundanya gitu banyak sudah hilang gitu. Kalau ada pun di Jawa Barat yang cukup berat ternyata adalah intoleran sebetulnya yang berbahaya sebetulnya. Jadi ketika bicara tentang Jawa Barat sebagai destinasi wisata dan tentang budayanya, berat ketika orang-orang yang muncul tentang budaya kemudian orang yang intoleran merasa oh itu syirik gitu kan gitu. Banyak sekali hal-hal yang notanya seperti itu yang muncul ya yang emang tidak muncul tuh akhirnya budayanya gitu. Kebiasaan mau mipit amit umpamanya upacara ucapan terima kasih ke Dewi Sri gitu. Itu sudah mulai hilang dan kalaupun ada itu akhirnya bisa ada di beberapa tempat gitu kayak di Bogor saya gitu. Itu ada satu komunitas akhirnya dilaporkan dan dia dianggap sebagai sekte yang apa ya? Jadi yang aliran sesat gitu. Terus akhirnya mereka menjelaskan ini tentang budaya gitu dan akhirnya sebetulnya dari pihak keamanan pun oh iya memang budaya gitu. Nah seringkali ada pelaporan seperti itu gitu. Itu yang sangat berat bagi Jawa Barat saya melihatnya adalah oh iya ya Jawa Barat adalah budayanya mulai hilang gitu. Dan satu lagi adalah yang cukup berat mungkin bagaimana PGW punya juga advokasi sebetulnya saya melihatnya. Karena ketika destinasi yang menurut teman-teman itu menjadi sudah bagus, kemudian ada pengembang menjadi real estate, wah jadi kacau lagi lah tempat itu akan jadi gitu tentang tata kota umpamanya. Mungkin menarik adalah teman-teman juga di PGW juga punya khusus untuk bicara dengan tadi, bicara soal kebijakan gitu. Supaya kita punya tempat-tempat yang cukup bagus dan menurut teman-teman itu bagus. Terus akhirnya ketika ada berkembang hancurlah semuanya rencana kita. Kira-kira itu teman-teman, mungkin itu aja masukannya gitu. Oke, terima kasih. Kang Denny masih bisa ini? Terima kasih nih Kang Denny. Terima kasih Pak Sony, menarik sekali ya. Ada mungkin kita masih ada waktu lagi 130 menit lagi sampai jam 11 ya kita diskusi kita. Nah kita ada dapat slot waktunya 2 jam. Ada satu lagi Pak yang cukup menarik nih. Sebetulnya saya kemarin melakukan pendampingan di Gambung teman-teman. Itu ada upacara huluwatan gitu. Saya itu ngebayangkan itu huluwatan tuh kayak kasada sebetulnya di Bromo gitu teman-teman. Cuma saya yang kembali lagi itu berubah. Mungkin teman-teman biasanya di akhir tahun mereka gitu di bulan-bulan November Desember mereka tuh ada upacara itu. Jadi itu semacam upacara adat ucapan terima kasih kepada alam karena telah sumber mata air itu. Cuma sayangnya kembali lagi itu dianggap syirik oleh masyarakat sebagian masyarakat sana, tapi sebagian masyarakat sana masih percaya dengan adat itu, jadi masih tarik-tarikan itu teman-teman. Memang itu belum ekspos terlalu besar gitu, tapi kemarin saya waktu tahun 2019 awal gitu, saya masih ada di sana. Itu lihat, wah ini upacaranya bagus sebetulnya kalau dijadikan event besar gitu. Itu kan di kaki gunung Cagar Alam Gunung Tilu ya kalau nggak salah. Iya. Ya, menarik sekali ya Pak Sony ya itu ya Bang Sony ya. Pak Sony itu apa silakan Pak ya. Satu hal itu sebetulnya satu hal yang udah lama dan terjadi di banyak tempat di Jawa Barat. Ya bukan saja di Gunung Tilus itu, saya juga sering sekali datang mengikuti acara itu dan itu juga udah didukung oleh perkebunan yang ada di sana ya mereka mendapat fasilitas. Sebetulnya itu memelihara hulu wotan itu mata air. Ya, itu pekerjaan yang lama sudah diangkat di dalam budaya-budaya lokal. Dari sejak zaman Belanda juga itu di bawah satu komunitas tertentu yang memang harus memelihara pada saat-saat tertentu aliran air dan segala macam. Itu memang ada dan itu ada di mana-mana, cuman mungkin baru diketahui karena Bapak bukan seorang antropolog misalnya. Kalau di dalam dunia antropologi itu memang sudah tercatat gitu ya. Ada pemelihara ya yang ditugaskan oleh dulu Wedana. Jadi petugas-petugas ini tercatat di buku Wedana ini bahwa
mata-mata air ini harus dirawat. Dan memang dengan hilangnya, dengan berubahnya modernisasi ini, dananya udah tidak ada dan ini kurang diperhatikan sehingga banyak sekali puluhan yang juga tertutup akhirnya atau ditutup untuk kepentingan lain. Tapi menarik sekali Pak Sony itu memang satu upacara yang banyak dilupakan, hanya di beberapa tempat masih tertinggal. Terima kasih Pak Sony mengingatkan itu. Iya, terima kasih Bapak. Jadi memang upacara-upacara tradisional ini yang dimasukkan dengan Pak Kang Sony tadi, Kang saya panggil Kang aja ya, bahwa apakah memang bisa tidak ya kita jadi upacara budaya ini bisa nggak dijadikan atraksi wisata tadi ya? Salah satu dari 4A tadi ya Kang Sony ya. Kira-kira upacara ini apakah bisa dijadikan atraksi wisata, jadi suatu atraksi, ataukah memang dibiarkan menjadi suatu budaya luhurnya masyarakat setempat begitu. Tadi artinya yang idenya adalah ada beberapa budaya, ya, beberapa budaya yang kearifan budaya setempat yang tidak bisa kita kemas, kita jual ke wisatawan seperti itu. Nah, apakah ini bisa atau tidak kan begitu? Apakah nanti akan mengganggu budaya dari masyarakat setempat ataukah tidak kan seperti itu. Mungkin itu yang saya tangkap dari ungkapan Kang Sony tadi. Ya, upacara Haluwatu itu apakah bisa seperti Kasada di Tengger di sana itu sudah terbuka untuk wisatawan. Jadi kalender tahunannya Probolinggo Pasuruan itu adalah Kasada itu gitu loh. Nah, itu bisa dikunjungi gitu. Nah, apakah upacara ini juga boleh seperti juga Seren Tahun gitu kan? Apakah juga boleh dikunjungi oleh wisatawan? Ya itu yang perlu kajian-kajian tadi menurut yang menurut Opa Felix tadi. Jadi seperti itu. Itu mungkin itu yang jadi benang merahnya. Mungkin ada lagi mungkin dari kawan-kawan yang ingin berdiskusi. Okay. Ini ada dari Flores kayaknya nih, Guido. Om Guido, silakan mungkin ada mau berdiskusi. Minta maaf kami sudah mengantuk karena 1 jam lebih cepat. Betul ya, betul. Oh ya di Flores, kabar baik semua Om sana. Amin. Amin. Kabar baik dan Kelimutu selalu baik. Wah, kalau Kelimutu selalu baik. Lalu upacara itu pemberian ini apa? Makan arwah. Sebentar lagi. Bulan Agustus. Bulan Agustus. Nah, itu juga boleh untuk wisatawan ya, Om ya. Itu biasanya dibuka untuk umum, tapi untuk tahun ini kita dengan akibat pandemi ini belum ada kepastian. Oh. Tapi pada intinya boleh dikunjungi wisatawan untuk wisatawan di sana. Di hari itu sangat diperbolehkan karena itu daya jualnya. Menjadi atraksi juga untuk menjadi jualan paket wisata juga ya Om ya? Ya, itu salah satu tarian budaya yang dilaksanakan di sana atau di-showkan di sana itu adalah Gawi, tarian budaya Endelio yang sangat menarik sekali kalau ditonton. Biasanya bule-bule juga ikut atau ini pemandu wisata lah atau dari lain tempat-tempat yang diundang biasanya selalu ikut kegiatan itu. Setiap tahun selalu dilaksanakan. Ya, itu sangat menarik. Ada pendapat mungkin dari Om Guido di sini, Om Hendrik? Ya, saya kebetulan sangat senang sekali untuk bergabung dengan teman-teman se-Indonesia ya. Walaupun kami dari Flores baru 4 orang yang bergabung, tapi mudah-mudahan nanti bertambah lagi teman-teman peminat ini pemandu geowisata untuk bisa bergabung lagi sama kami di sini. Kebetulan di India baru 2, di Manggarai, di Labuan Bajo itu baru 2 juga. Menurut saya kami hanya minta untuk kesetaraan sajalah. Apapun yang dikehendaki oleh geowisata Indonesia, ya di Jawa, ya di Timur, ya disamaratakan sajalah. Apapun itu mengenai untuk demi kemajuan, karena berbicara geowisata untuk se-Indonesia itu tidak mungkin di Jawa berbicara A lalu kami sampai di sini berbicara B. Nah, ini satu hal yang harus kami hanya ikuti saja. Ibaratkan kepalanya di Jawa ya kami ekornya, tapi tetap satu.
Sehingga kami butuh pendidikan atau bimbingan yang lebih banyak lagi, lebih mantap lagi, sehingga bisa menguatkan kami untuk kuat gitu. Karena di NDC ini atau di Flores ini itu banyak turis. Banyak turis yang selalu menghabiskan waktunya di sini. Biasanya kadang-kadang banyak kurangnya peminat pemandu wisata itu karena terkendala dengan bahasa. Lalu yang kedua biasanya liar. Liar artinya pemandu yang biasa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada turis. Nah, ini menjadi soal. Jadi hal-hal begini juga kita perlu harus bahas sebenarnya. Karena banyak kejadian-kejadian yang merugikan orang, membuat orang trauma, sehingga untuk mereka mau datang ke sini, mereka mulai pikir-pikir. Sehingga kita bergabung di PGWI ini, kita mengharapkan sesuatu yang betul-betul legalitasnya bagus lah. Jangan sampai kurangnya pendidikan yang kami peroleh, sehingga begitu ada yang gabung baru lagi, masuk di kelompok ini, tiba-tiba membuat nama PGWI Indonesia itu jadi tercoreng. Nah, ini harus kita perhatikan. Kita tidak bisa hanya berbicara soal harga, nilai untuk menjadi seorang pemandu wisata yang baik, bukan. Tetapi bagaimana kita membuat PGWI itu dipercaya atau terpercaya. Sehingga kita tidak perlu harus banyak menjual juga, kita akan direkomendasikan oleh tamu-tamu yang dari luar. Sehingga seperti Danau Kelimutu kami di sini. Bagus. Selain Danau Kelimutu, kami juga punya banyak bukit, gunung yang bagus. Air terjun, air panas. Air panas itu dia ada seperti pakai selang, dia mancur dia. Bisa tembaki atas. Itu secara alami. Tanpa ada bantuan apapun. Ada banyak hal sekali, hanya menjadi kekurangan kami itu bagaimana daya jualnya itu. Kurangnya dukungan. Jadi kami mohon dari teman-teman, saya pribadi atas nama teman-teman yang di Flores, kami minta untuk tolong perhatikan kami juga lah. Ya. Karena daya jual itu menjadi salah satu jalan untuk orang kenal kami di dunia. Terutama untuk ini Flores, NTT. Jadi kami mohon Pak Ketua dengan teman-teman cobalah berpikir untuk kami yang di sini. Sekian. Oke, terima kasih Om. Terima kasih Om. Memang kalau untuk kita bicara tentang Flores dari Kelimutu dan sekitarnya, potensinya juga cukup besar Om. Itu satu rangkaian dari ND, Moni, Kelimutu, lalu sampai ke Merauke, sampai ke Maumere, itu potensi wisatanya sangat besar. Sama sebetulnya PGWI sendiri sudah bergerak, untuk awal ini kita bergerak di Jawa Barat. Nah, untuk kawan-kawan dari NTT pun mungkin juga sudah bisa mengikuti apa yang sudah kami lakukan di Jawa, di sini di Jawa Barat, dengan kawan-kawan sudah bisa mengidentifikasi lagi objek wisata di sana. Begitu banyaknya air terjun di sekitaran Kelimutu, Murundau dan yang lain-lain, lalu juga desa-desa adat yang sangat menarik ya. Itu juga kemudian juga budaya yang sangat menarik juga, dan itu bisa tidak hanya di orang ND dan juga orang Lio di sana, tapi yang lain juga itu bisa diidentifikasi, nanti itu bisa dikemas menjadi suatu paket wisata yang sangat menarik sekali. Kemudian terutama adalah narasi tadi ya, storytellingnya itu juga nanti bisa kita kembangkan. Nanti mudah-mudahan dengan PGWI ini melalui online bisa kita lakukan semacam refreshment gitu, atau refreshing pendidikan untuk bagaimana kita bisa melakukan interpretasi dengan baik gitu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya itu ya merespon ya. Ya, mangga silakan Kang Denny, saya kembalikan ke Kang Denny ya mungkin ya sebagai ketua PGWI karena waktunya juga sudah sebentar lagi mau selesai. Terima kasih teman-teman ya, sebagai moderator. Ini saya kembalikan lagi ke Kang Denny sebagai ketua PGWI. Enggak, silakan. Oke, baik, terima kasih Salam ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, saya sedikit menanggapi tadi dari Om Guido Rias ya. Ini juga terima kasih nih teman-teman dari Flores sudah bergabung di sini ya. Ini adalah angkatan pertama dari PGWI ya, kegiatan di bulan Februari. Dan kemudian menghasilkan sekitar 63 orang yang sudah bergabung di PGWI. Ini juga menarik ya teman-teman semuanya. Jadi saya selaku ketua di pengurus nasional juga memiliki beban berat nih buat teman-teman semuanya, termasuk di juga di Flores ya, di Surga Timur. Karena letak geografis juga itu menentukan sekali ya untuk memberikan kegiatan yang sifatnya adalah edukasi atau pelatihan. Tapi syukur alhamdulillah juga ya dengan teknik melalui daring seperti ini ya, mudah-mudahan banyak sekali diinformasikan walaupun kita
kita bisa langsung bertatap muka. Nah, saya kira nanti ke depannya kita akan membuat program ya, Om ya. Barang-barang kita membangun namanya asosiasi yang cinta kira ini untuk kita yang lebih solid dan lebih kuat lagi tentunya. Dan kemudian yang terpenting itu adalah jaringan ya, karena selama ini jaringan akan lebih baik ya, tersebar seluruh Indonesia. Dan dari hasil kegiatan di kemarin itu kurang lebih ada 63 orang itu dari berbagai daerah, termasuk ada di Papua juga ada, kemudian Sulawesi ada, Sumatera ada, baik kemudian paling banyak ada dari Jawa. Sedangkan dari Kalimantan tidak ada ya. Nah, kemarin saya sudah kontak juga teman-teman semuanya di sebagian Kalimantan, termasuk Kalimantan dan Kalimantan Daerah Sintang juga ada yang sudah bergabung. Dan mudah-mudahan nanti di kegiatan berikutnya ada kegiatan diklat di seri kedua, yaitu di bulan Mei dan antara bulan Juni ya, Juni-Juli ya, ada kegiatan diklat. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, kemudian menanggapi tadi ya, sebenarnya kan tidak ada yang ditinggalkan kan, meskipun teman-teman ada di Indonesia Timur dan kemudian tidak terlalu Jawa sentris ya sebenarnya. Karena kan yang namanya keindahan itu ada di mana-mana, termasuk di Den, boleh tambah Den? Ya Om. Sedikit buat kawan kita barusan ini di apa Pak Guido Rian. Ya dari ND ya. Dari ND silahkan. Sedikit aja Den bantuin mereka kasihan di sana. Sama Bung Guido Rias ini masih bersama kita nggak? Iya ya. Bung Guido masih ada ya? Masih ada. Guido masih ada ya? Masih Guido. Silakan Pak Felix. Begini. Anda kan udah ada nomor daripada Pak Denny atau daripada PGWI. Nah, dengan mudah Anda bisa minta nomor-nomor telepon mungkin daripada anggota yang lain sehingga Anda bisa langsung kontak apa pengalamannya, bagaimana mengembangkannya. Jadi tidak selalu harus langsung melalui PGWI, bisa juga pribadi. Jadi Anda misalnya kontak tanya nomor saya, lalu nanti Anda kontak dengan WA dulu, kapan kita bisa ngobrol, apakah kita bisa mengembangkan sesuatu gitu ya. Nah, atau kita cerita atau kita kasih lihat foto-foto yang kita lakukan dengan Geobike di sini, apa yang bisa kita bantu di sana. Jadi seperti itu Bung Guido ya. Jadi nggak usah terlalu ragu, nggak usah terlalu menunggu sampai ada satu Zoom meeting yang begini. Silakan setiap saat boleh hubungi kita. Siapapun itu di dalam PGWI yang kira-kira Anda suka untuk bicara, mau coba untuk bicara sedikit. Nanti kita follow up ini dan ya tentu belakangan anggota akan menyampaikan ini kepada PGWI ya bahwa ternyata di situ Om Guido ini perlu ini saya sudah sampaikan, mungkin menjadi satu topik yang dibicarakan oleh lebih banyak lagi orang gitu. Seperti itu Pak Denny, saya mau sampaikan bantu Om Guido ini. Pak. Terima kasih. Ya makasih Pak Felix, sebenarnya saya mau mengarah sana juga ya. Jadi ya betul ya, tadi juga artinya kalau untuk kegiatan informasi segala macam saya kira juga tidak masalah ya. Jadi bisa berjejaring, bahkan kita ada grup WA itu juga kita bisa mendapatkan pertanyaan ataupun berbagi informasi. Harapan dari pengurus nasional itu adalah pembentukan pengurus wilayah ya, termasuk di ND ya. Nanti juga sama Om Marius juga sudah ada pembicaraan ya untuk pembentukan pengurus wilayah PGWI di ND ya. Itu juga sudah berarah. Mudah-mudahan dari dengan cara seperti itu ada bentuk struktur dan nanti akan lebih efektif ya, untuk memberikan informasi dan edukasi. Jadi teman-teman juga secara mandiri juga bisa melakukan di sekitar ND dan sekitar. Kurang lebih saya kira seperti itu. Baik teman-teman, ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. 10 menit silakan mungkin sebagai penutup ada yang disampaikan. Mungkin dari siapa dulu nih? Kang Daniel ya. Kang Daniel mungkin ada tambahkan Kang sebagai penutup sebelum masuk kita ke sesi penutupan. Dari saya cukup, Kang Denny. Oke, terima kasih cukup ya. Baik, diinformasikan juga ya teman-teman semuanya yang hadir di sini juga bukan hanya ada di luar negeri, juga ada beberapa teman-teman di pengurus nasional juga ada. Ini ada Silke juga ya, duduk juga di pengurusan di pengurusan PGWI nasional.
Nasional, kemudian juga ada Aprianti Wulandari juga ini adalah duduk sebagai bidang humas. Ya, kita kenalin dulu nih ke teman-teman semuanya supaya nanti kalau ada kegiatan bisa kenal. Kemudian ada Kang Fajar Lubis juga ini duduk sebagai Dewan Pembina, kemudian termasuk Pak Felix juga, Kang Daniel juga duduk sebagai Dewan Pembina. Nah, kemudian ini ada wakil ketua nih, jarang-jarang muncul nih Kang Reza ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di dalam kegiatan ini. Saya kira begitu ya teman-teman semuanya. Oh ya, ini satu lagi Kang Deden nih. Kang Deden juga ini adalah Dewan Pembina di pengurus wilayah Bandung Raya. Kemudian untuk Taman Perahu nih, kemarin kita sudah jalan-jalan ke Taman Perahu, kemudian disambut baik oleh Nita ya, atau Nuni Nita kemarin acara buka bersama di tempatnya Nita. Artinya di PGW Nasional, kemudian punya pengurus wilayah, kemudian di bawahnya itu ada klaster ya, atau ada pengurusan di paling bawah namanya adalah koordinator Taman Perahu. Ya kebetulan di sini duduknya adalah Nita ya. Gitu ya. Kemudian di berikutnya, oh ya ini, punten nih, Kang Fajar Lubis juga duduk sebagai Dewan Pembina di PGW Nasional. Kemudian siapa lagi nih teman-teman yang tidak perlu saya absen. Oke, saya kira ya ini waktu menunjukkan pukul 22.50, jadi untuk teman-teman di Indonesia bagian timur sudah 1 jam lebih cepat sebenarnya menjelang pergantian hari ya. Saya kira gitu ya Pak Dikin, teman-teman semuanya, kalau tidak ada apa-apa lagi, saya kira kita cukupkan saja pertemuan hari ini. Jadi mudah-mudahan kita akan susul lagi dari kegiatan berikutnya dan tentunya tidak akan taat. Tapi minimal mungkin ada beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Dikin. Silahkan Pak Dikin. Ya, terima kasih Kang Dedi. Kesimpulan yang bisa saya catat di sini adalah bahwa potensi wisata bumi di Jawa Barat ini sangat besar dan sementara sebagian memang sudah dibuatkan atau sudah bisa dipasarkan sebagai paket wisata. Lalu infrastruktur yang tadi infrastruktur yang dimasukkan infrastruktur di sini adalah untuk jangkauan tempat-tempatnya ini ada yang dibiarkan seperti apa adanya karena memang paket wisatanya adalah paket wisata yang mengharapkan seperti itu, jadi tidak perlu dibangun seperti jalan tol, jalan apa, karena memang diperlukan untuk trekking, untuk jalan, biarkan seperti alami. Kemudian juga untuk menselaraskan dengan alam, pembangunan fasilitas-fasilitas yang penunjang wisatawan seharusnya juga memperhatikan kondisi dari alam tersebut, di mana tidak mengganggu pemandangan seperti yang disampaikan oleh Pak Baltiar tadi, pembangunan toilet, pembangunan ini tidak mengganggu aktivitas wisata. Ya, itu juga perlu diperlukan. Lalu juga perlu penguatan dari pemangku kepentingan dari pemerintah dalam hal ini untuk penguatan pemandu wisata. Jadi sertifikasi pemandu wisata sangat diperlukan. Jadi sehingga nanti dapat menghasilkan pemandu wisata yang berkualitas dan pada akhirnya bisa mendatangkan wisatawan dan wisatawan merasa puas masa pelayanan. Kemudian juga adanya standarisasi tata niaga harga paket tur yang dari Kang Daniel yang ini yang belum diatur sehingga tidak adanya nanti saling saling berebutan atau saling menghancurkan harga. Yang kita lihat sepertinya beberapa hal yang sudah juga terjadi di beberapa daerah, terutama yang kita ketahui adalah dari sewa kendaraan hingga semakin murah jadinya tidak bisa lagi untuk memaintain kendaraan tersebut menjadi murah. Jadi untuk paket wisata ini pun diharapkan adanya tata niaga sehingga harga paket tur itu dari satu travel agent ke travel agent yang lain juga itu sama, sehingga dapat juga bisa untuk memaintain paket wisata tersebut. Sehingga pada akhirnya bisa juga menjadikan kesejahteraan bagi stakeholder pariwisata yang ada di situ. Ya, kira-kira kesimpulannya adalah diharapkan potensi yang ada ini bisa dikembangkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder pariwisata. Seperti itu kira-kira Kang Denny. Terima kasih. Kang Denny? Masih di mute Kang Denny. Silakan ditutup. Amplifiernya belum dinyalain. Ya, oke, terima kasih Pak Dikin. Ya, tadi kesimpulannya luar biasa ya. Ini menyimpulkan seluruh kegiatan yang kita lakukan selama 2 jam ya. Jadi mohon maaf juga nih buat teman-teman di Indonesia Timur karena kita di waktu Indonesia bagian barat itu mulai pukul 9 ya. Kapan bahwa sudah selesai tarawih lah sebetulnya begitu ya.
Jadi mudah-mudahan kita akan geser lebih awal lagi, atau bahkan nanti sore lah kita akan bertemu lebih awal. Jadi seperti itu. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih teman-teman semuanya. Ini Kang Aris, saya terima kasih ini selaku Dewan Pembina juga ya, sudah memberikan informasi berkaitan dengan komunitas Geotek ID. Kemudian juga Kang Fajar Lugis juga terima kasih sudah mendapatkan juga. Kemudian Kang Reza ya, terima kasih juga sudah memberikan informasi yang luar biasa ya, apalagi berkaitan dengan jaring ya. Kemudian siapa lagi nih? Oh tadi Pak Bahtiar sudah out ya, tadi kebetulan ada kegiatannya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita tutup, foto bareng dulu dong, seperti biasa ya. Siapa yang bisa motoin nih? Saya pakai HP. Yang bisa muncul semua. Haris bisa bantu fotoin? Haris. Ya, dibuka dulu ya videonya ya. Ada yang bisa bantuin itu, capture? Kang Daniel juga nih. Atau yang biasa siapa? Oh, Apri bisa Apri? Apri bisa foto? Apri pakai HP juga kebetulan. Oh, pakai HP. Kalau gitu suruh pakai screen aja ya. yang capture ya. Pakai print screen ya. Oh, ini ada Kang Edo, baru muncul Kang Edo kumaha. Kang Eda baru muncul nih. Oke, ini Kang Eda teman-teman semuanya ini menarik ya. Teman-teman semuanya, nanti kita ada kegiatan inilah, pengen bersama menjamangi daerah Majalengka, Kang Aris. Ini ada teman-teman kita di Majalengka nih, yang bergeser ke kayu. Ada teman-teman juga di Majalengka udah siap menyambut kita. Kapan? Oh ya, Kang Daniel, ayo Kang Daniel kapan tuh? Tadi yang fasilitasi kendaraan, tinggal duduk manis, tinggal gas bareng lah. Kang Eda bagaimana? Siap ya, Kang Eda ya? Insya Allah. Oke, mantap. Oke, silakan. Ini Kang Eda termasuk penggiat nih, gas terus nih. Ya, siapa yang bisa capture? Kang Aris? Sok, siap ya. Siap. Yo, silakan. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke. Tekaraos flashnya. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi nanti kita bisa ketemu kembali dalam kegiatan yang sama. Terima kasih para narasumber, para penangkap, teman-teman semuanya PGWI. Dan jangan lupa ya, nanti ketemu lagi di kegiatan yang serupa. Jadi mudah-mudahan ada kegiatan offline. Begitu ya teman-teman semuanya. Saya izin tutup. Terima kasih. Enggak, sadar. Ya, gitu ya. Nikmatan terus nih. Bang Denny tanggung jawab jam 4 bangunkeun sahur. Iya, ngalong ya lilatih. Ya, aduh. Oh ya, terima kasih juga Kang Nirwan nih. Kang Nirwan sudah. Kang Nirwan, fasilitator kita. Enggak, terima kasih ya. Izin saya tutup ya semuanya ya. Selamat malam dan terima kasih ya.